Karena dia pencipta maha, dia maha segalanya, jadi tidak bernama. Jadi kalau berdoa gimana cara mintanya? Siapa dipanggil? Ya kami lah yang tahu itu, makanya saya kurang setuju kalau membahas agama di media sosial ini. Saya kurang Ya, ini setuju. Hanya Bukan ini, Bunda. Sebentar, saling menghujat, saling bukan ini kita, membenarkan. ya makanya kita di ini diskusi, Bunda, ngobrol. Iya, nggak ada hujatan, kita juga baca gitu. Ada, saya dengar, saya ikuti, saya sering mendengar kok. Saya kurang setuju, cuma saya diam aja sih. Itu urusan masing-masing agama lah gitu kan. Bagi kami gini loh. Kan bagi orang saudara kita muslim kan ada katanya begini, agamamu, agamaku gitu kan. Ya sebaiknya bersikap seperti itu aja lah gitu loh. Kalau mengklaim agamanya bagus, ya udah ikuti saja agama itu. Misalkan agama si B mengklaim agamanya bagus, ya sudah ikuti saja agama itu. Lakukanlah seperti apa yang diajarkan oleh agama tersebut, oleh kitab-kitabnya tersebut gitu. Saya di sini. Tapi kalau misalnya kita diserang gimana? Masa diam aja? Bukan. Ini kan pendapat saya bukan ceramah. Saya tidak satupun agama itu bagi saya tidak menjelekkan. Cuman saya mendengarnya kurang gimana ya gitu loh. Kurang suka aja. Kita kan Indonesia ini biar aman aja, damai gitu loh. Jadi di medsos ini nggak usah lah sebaiknya seperti itu gitu loh. Bagi saya, seandainya saya memiliki calon pasangan seorang Kristen sama agamanya kayak itu, pasti saya mau bertanya sama itu kan. Seandainya saya memiliki calon pasangan kan gitu. Iya, betul. Misalkan saya masuk keimanan, kan saya bertanya sama itu kan. Bentar, aku sapa dulu gurunya ini nanti dimarah. Oh iya. Ada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi semua. Lanjut, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan Islam. Oh iya. Iya. Mau nyerang aja dia. Boleh tanya nggak sama Boru Tinjak? Boru Tinjak, tadi kan saya bilang bahwa saya ini Tuhan aja gitu kan, pokoknya aliran saya kepercayaan. Saya mau tanya, Boru Tinjak punya Tuhan, tapi nggak punya agama. Bagaimana cara menuju Tuhan itu? Ya kan saya bilang tadi itu urusan kita masing-masing aja. Saya dan agama orang lain juga saya tidak pernah mau mempertanyakan itu. Oh ini agama, maaf nih, bapak saya Islam loh, ayah saya Islam. Dan saudara saya, abang saya, boleh dicari Hasanuddin Sitinjak itu abang saya. Tapi di keluarga kami itu saling toleran dan demokrasi. Mau memilih apapun jalannya, ya silakan monggo. Selama tidak setelah dia meyakini satu keyakinan itu tidak menjadi jahat. Artinya jahat itu begini, tidak berbohong, tidak suka menipu, tidak menyakiti hati orang lain. Itu aja. Ayah saya Islam kok. Jadi ayah saya dulu Islam, mama saya Kristen, ya kan. Tapi itu melenceng dari pertanyaan saya, Boru Tinjak. Saya bertanya, bertuhan tapi tidak kan beragama, bagaimana cara menuju Tuhan tanpa agama? Gitu kan. Nah itu biarlah kami hanya kami yang tahu. Intinya saya tidak mau berbuat jahat. Berbuat jahat itu begini loh, menipu nih, membunuh atau ya berbuat jahat lah, gimana lah, mencuri atau menyakiti hati orang lain. Jadi cukup saya begini loh, kami ini bersikap, perbuatlah seperti apa kamu ingin diperbuat orang lain. Nah intinya pada dasarnya manusia itu kan ingin diperlakukan baik kan oleh sesama manusia. Ya udah, kalau kita ingin diperlakukan baik oleh manusia, sesama manusia, udah perlakukanlah seperti itu kepada manusia lain. Cukup begitu aja. Jadi jangan dipertanyakan cara saya berdoa, cara saya menyembah siapa yang saya sembah. Cukuplah hanya saya yang tahu. Dan begitu juga sebaliknya keyakinan agama lain lah. Saya tidak mau mempertanyakan itu. Cuman saya sebagai pribadi saya sendiri, saya lihat nih di medsos ini, di TikTok lah terutama ya, setelah gencar banget nih, viral banget di TikTok ya, ada si A ini begini, agama ini begini. Saya cuman tercengang aja gini loh. Kenapa sih mesti begitu gitu kan? Kita disebabkan oleh Tuhan yang sama kok. Semua diciptakan Tuhan yang sama loh. Karena gini, alam semesta ini dan semua isinya diciptakan oleh Tuhan. Kita meyakini itu. Kalau tidak diciptakan, siapa yang menciptakan? Berarti Tuhan. Sebutannya Tuhan aja yang secara globalnya ya, Allah bagi Islam ya kan, Allah Bapa, Tuhan Kristen gitu. Jadi kalau Buddha misalkan Hindu Sang Yang Widi gitu aja udah. Jadi saling meyakini agamanya masing-masing aja.
Itu semua agama itu mengajarkan kebaikan itu nggak boleh menjudge gitu juga. Semua agama mengajarkan kebaikan. Nah di akhir acara kami minta maaf loh. Di akhir acara kami maaf-maafan. Tetap kami bersahabat walaupun beda keimanan gitu toh. Walaupun kami diskusi. Jadi jangan dijudge seolah-olah agamanya yang salah gitu loh. Bukan agama yang salah manusianya. Makanya saya bilang semua agama itu, saya bilang dari tadi, semua agama itu keyakinan masing-masing. Ya sudah, yakini aja sendiri masing-masing. Agama itu tidak masalah. Tidak mungkin Tuhan itu mengajarkan umatnya atau nabi-nabinya. Gak mungkin. Mereka itu berpedoman pasti yang baik, gak mungkin salah. Tuhan itu tidak pernah memilih nabi dengan yang salah, gak mungkin itu. Cuman manusianya ini saling mengklaim, akhirnya menghujat yang lainnya atau mengata-ngatain gitu loh. Tuhan itu gak mungkin salah. Nabi Muhammad dipilih, gak mungkin Nabi Muhammad itu kalau gak benar gak mungkin dipilih. Itu loh. Iya betul. Gitu Gini, Buru Tinjak. Tadi kan Buru Tinjak melemparkan pernyataan bahwa saya ini tidak beragama. Begitu pernyataan itu keluar di ruang publik, tapi Buru Tinjak sendiri nggak sanggup untuk menjawab dari pernyataan itu. Gak usah dinyatakan di ruang publik kalau kayak gitu. Oh bukan, saya tidak ada loh kepercayaan loh. Kepercayaan sudah disahkan loh. Sudah disahkan loh. Sebentar. Bunda kan Bunda, ya, oke. Bunda kan ke gereja, berarti kan kitabnya itu apa Biblos, betul nggak? Tuhannya Yesus itu. Kan saya dibilang, saya jangan dipertanyakan masalah itu. Cukup hanya saya yang tahu, Mas. Dari tadi kan saya bilang. Saya tadi diangkat oleh host ini loh. Saya diangkat tadi sama host ini ya. Ya udah saya terima. Saya orangnya enggak. Saya welcome aja. Ada saudara saya Islam ya, saya bersama dengan Islam, Kristen juga ya. Saya welcome semua itu agama. Cuman saya tidak mau ikut-ikutan. Bentar aja itu. Sebentar itu. Aku tanya itu. Ada kenal. Pak itu ada agama itu. Tuhan ada kenal Pak itu. Itu tujuan beragama itu apa itu? Itu kan berisi banget bersuara, dilutkan dulu dong suara yang tujuan agama itu apa itu? Tujuan beragama itu apa itu? Ya nggak tahu saya kan tadi bilang saya diangkat tadi ke kembali oleh host ini. Nah begitu saya ditanya kan ya udah saya jawab apa kapasitas saya seperti itu. Saya nggak ngerti kalau saya bahas nanti agama Kristen misalkan saya nggak paham semua itu, atau ditanya karena bapak saya Islam dipertanyakan saya nggak paham, jadi saya cukup kapasitasnya apa yang saya tahu itu aja yang saya tahu gitu. Jadi saya tidak mau menyakiti hati saudara saya yang Muslim, tidak mau saya menyakiti saudara saya yang Kristen, saya tidak mau menyakiti hati saudara saya yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang kepercayaan atau paramalim gitu. Jadi saya cukup tadi dinaikkan saya, kita Indonesia Raya aja, berdamai sajalah, biar aman Indonesia kita maju ke depannya, udah gitu aja kalau saya. Ini bukan manusia di muka bumi, Bu. Agama itu membantu manusia memperoleh pemahaman tentang keberadaan Tuhan dan hubungan mereka dengan Tuhannya gitu. Oh ya. Jadi harus itu memahami itu apa itu agama. Iya, jadi kita biar orang-orang lain, negara lain udah sampai ke bulan, kita di Indonesia hanya membicarakan agama. Udahlah, Indonesia kita bakal maju. Mati toh. Kita kan bakal di dunia. Kita kan bakal mati. Kan bakal mati kita kan. Itu yang perlu dibahas lah. Emang pakai pengawet kita. Iya, bukan masalahnya itu. Itu mau nggak masuk neraka? Kutanya itu. Itu mau nggak masuk neraka setelah mati? Kutanya lu itu. Saya nggak tahu neraka itu ada di mana. Surga juga saya nggak tahu ada di mana. Gini, Buru Tinjak saya mau berbuat baik Sebentar. Aku sapa dulu Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara sebentar. Saya mau ngomong. Nanti dilanjutin sama Bang. Iya, silakan. Jadi gini, dengan adanya Qomal Dialog ini menunjukkan kita damai daripada yang Kristen monolog tentang Islam, yang Islam monolog tentang Kristen. Akhirnya ada Qomal kayak gini nih, damai termasuk. Ayo dialog gitu loh, baik-baik. Iya, betul lanjut. Itu. Ya udah, ayo dialog. Itu host kita. Saya tadi dinaikkan ini, saya mau kirain saya mau dikasih paus, makanya saya mau
naik tuh. Kasih paus. Yang lain aja cuma dikasih mawar ya. Bang Hos, kasih paus sudah Bang Hos. Kasih paus tadi. Nanti turun. Parah nih. Hostnya tamunya diundang bukannya dikasih paus gitu. Cuma dikasih mawar 2 biji. Mau dialog pun nggak mau. Itu gimana mau dikasih saya paus? 1 kata Bang Hos. Saya nggak mau. Itoku sayangku, hasianku, saya tidak mau berdialog soal agama. Nanti kalau saya salah, saya nanti dihujat lagi. Udah, saya peace, damai, udah. Ya. Saya nggak Bang mau. Hos bisa 1-2 kata Bang Hos. Cemana? Orang saya nggak ngerti, saya mau ditanya. Nelson mau ngomong apa Nelson? Bang Nelson dari Saya kelihatan nggak tahu Minta paus nih gimana ini? ya baru Bang. Pokoknya saya minta paus aja. Ayo saya minta paus aja. Udah. Cemana mau dikasih paus? Nama Tuhannya aja pun nggak tahu. Cemana mau dikasih paus? Namanya aja Tuhan udah tahu. tidak punya nama tahu. Gimana? Makanya saya bilang, saya kalau ditanya soal agama saya nggak ngerti. Saya cuma ingin tahu nih, berbuat baik udah. Nggak mau. Saya nggak mau menyakiti agama ayah saya, agama ibu saya, agama tetangga saya, agama ini nggak besti saya nggak mau. Ini cukup udah, kita nyembah Tuhan aja udah. Tuh dikasih paus sudah. Dikasih Dikasih keran. paus. Mana pausnya buat siapa itu orang-orang kok? Salah kirim pula. Iya tuh, nggak taunya buat hostnya yang kalau. Jadi kita aja Bang. Hostnya. Rupanya buat host. Hostnya dipelit nih. Kecewa tuh. Salah kirim. Salah kirim loh. Rupanya Udah, buat udah hostnya. jadi bercanda. Itu apa namanya? Blender marga apa sih kau? Kalau apa kau? Iya. Kan Apa cuma itu? lagi tiba-tiba aneh. Iya sama kita Batak itu. Nah, tuh dikasih Cuma di lagi sini tuh, nggak keras. ada kita Marganya menghujat. marga apa sayang? Nggak ada itu kita menghujat di sini. Toleransi kita semua itu. Jangan itu. Santai Kan Bunda. tadi saya bilang bukan menghujat sayangku, maksudku Iya. saya kan berbicara janganlah kita saling, kalau kita mengklaim keyakinan kita ya udah kita yakini aja itu gitu maksud saya itu, aku biar aman-aman aja gitu Aman loh. ya kita selama ini itu aman ya, nggak ada nyari ribut-ribut. Ketika Muslim menghujat kami nasihatin, jangan kau menghujat, itulah kami. Nggak boleh. Itu Iya. sama-sama Muslim jadi kok itu perasaan gitu loh. Nggak Bukan ada kami perasaan begitu. itu kan, saya nggak salah satunya dari kalian loh. Mau Kristen kayak mau apa kayak saya tidak salah satunya dari situ. Pokoknya saya mah mandiri. Kapan dialognya ini? Oke, Abang Juma boleh bicara dong. Silakan Abang. Boleh. Silakan Abang. Baik. Jadi Saya malah diam aja. kalau di kami di Islam itu Bu, ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi perintahnya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah. Itu perintah. Nah, di dalam kitabnya teman Kristen juga ada perintah itu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi masing-masing agama ini punya perintah di dalam agamanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu ada perintah. Jadi Islam punya perintah untuk mengajarkan Islam. Kristen juga ada perintah mengajarkan Kristen. Nah, kalau ibu Kristennya Kristen kejawen, ya nggak cocok masuk lintas dialog gitu Bu. Nah sekarang Kristen mengajarkan Injil, Islam diajarkan mengajarkan Al-Quran. Nah untuk itu mari kita masing-masing mengajarkan dua agama ini, jangan kemudian saling mencurangi satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Kita paparkan kebenaran itu menurut Al-Quran, paparkan kebenaran itu menurut Bible. Kita adu, biarkan anak bangsa yang melihat dan menilaikan gitu Bu. Seperti itu tujuannya. Makanya ada komal-komal seperti ini gitu. Di bawah tuh. Saya udah dihujat tuh katanya pakai data dong. Emang saya membahas apa? Orang saya nggak bahas agama kok. No. Udah dihujat kan saya tuh? Tidak. Katanya minta aku di gereja aja Bu katanya. Kan udah aneh. Enggak Bunda. Lucu kan tadinya. Enggak. Turunkan aja itu host katanya.
Ya turunkan aja, emang siapa yang bisa naik? udah itu biar ku marahin dia. Woi, jangan menghujat itu, ini baik budi dia. Jangan ya di bawah taping ya. Udah itu. Tenang itu, aku marahin. Katanya, itu, kalau mau debat bawa ini pakai data dong. Emang siapa yang debat? Ya. Dari awal juga saya bilang saya tidak meyakini satu agama apapun yang data itu. Saya bilang ini turunan aja pakai data, minta koin di gereja katanya. Aduh, apa itulah saya coba. Itu kan tanpa oknumnya itu. Tanpa mendengar dulu udah menghujat coba. Aneh kan? Oknumnya itu. Kita kan nggak tahu di bawah itu Kristen atau Islam. Kita nggak tahu di bawah Kristen atau Islam. Kita tahu kita. Apa itu agamanya? Yang jelas itulah coba. Dari ucapan itu menunjukkan kualitas dia siapa. Orang makan lihat dulu, dengar dulu, gitu loh. Jangan asalnya blak aja, dibaca dulu ini komentarnya apa. Dari awal naik saya pernah bilang dari tadi saya tidak membenarkan satu agama yang agama saya gitu loh. Ini loh begini enggak. Bu Tinjak, saya tanya saya jawab. Saya tadi ke profil Ibu Tinjak loh, ada salib-salib di belakang itu. Agama apa itu? Iya. Di belakang Profil jual sayur. Bunda, sebentar. Enggak. Iya, sebentar, Bunda. Bukan, video satunya. Gua upload ada di belakang salib itu. Ya kan sekarang saya udah bilang tadi, saya ditanya tadi agamanya apa, saya nggak mau nyebutkan karena kenapa saya bilang begitu, saya tidak mau berdebat, cukuplah agama itu semua baik. Kan saya bilang agama itu semua baik, saya tidak menjelekkan agama. Jadi kalau tadi ada saya jelaskan agama Muslim, saya bilang semua agama itu baik, cuma saya tidak mau berdebat soal agama di sini. Kan saya bilang mau agama apapun saya, cukuplah hanya saya yang tahu. Maksudnya saya punya bantuan siapa, cukuplah hanya saya yang tahu. Udah. Ibu Ijak Udah itu saya turunkan aja tuh. Dari Ibu Titi di bawah tuh dasar tinjak katanya. Udah turunkan aja. Oh iya, turun dulu ya Bu. Oke. Turun dibilang kabur lagi. Enggak, oke. Ya Bang Hos, bisa 1-2 kata aja Bang. Oh ya silakan Bang Nelson, silakan. Aku baru mau nanya sih Bang Nelson perbedaan Kristen Jawa sama Kristen Abang gitu. Iya Bang. Ya udah tapi nggak apa-apa ngomong dulu aja. Iya, sedikit aja Bang. Soalnya mau masukkan sedikit aja gini. Banyak salam kenal. Nah, semuanya gini aja Bang, saya nggak membela agama Kristen, nggak membela agama Islam gini. Maksud saya gini loh Mas, saya lihat selama ini cuma berdebatnya tentang agama. Ya memang betul, tapi artinya gini loh, seperti tadi Abang dia baru bilang, Kristen memberitakan Injil, Islam memberitakan Al-Quran. Ya jadi masing-masing jalan lah begitu. Kamu memberitakan kamu punya, kita juga memberitakan kita punya. Jangan saling mengganggu, jangan saling menuduh kamu nanti masuk neraka, kamu orang kafir, kamu orang ini kan. Sebenarnya masuk neraka dan tidak masuk neraka itu kan penentuannya dari pribadi kita loh. Kalau untuk menurut pengetahuan saya lah, penentuannya dari pribadi kita, dari kelakuan kita, perbuatan kita, semuanya. Kalau kamu misalnya begini, kalau kamu rajin sholat atau rajin beribadah ke gereja setiap hari, tapi kalau tingkah laku kamu cuma begitu aja, tingkah laku kamu yang tidak baik sesama manusia, saling menjatuhkan, saling mencela satu sama lain, sama aja. Sama juga seperti kamu ke sana sholat setiap hari, kamu saling menjatuhkan, saling mencelakan satu sama yang lain, sama aja sebenarnya. Kalau di dalam Alkitab itu, kalau untuk dari kita di dalam Alkitab itu menuliskan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini hukum kasih juga itu aja Bang. Kalau saya janganlah kita menghujat tentang agama. Ada statement lain yang kita bisa bahas tentang Republik ini begitu. Ada bahasa lain yang kita bisa. Untuk dari saya saja Bang. Ini kan gini Bang Nelson, ini kan lintas agama, bukan lintas politik. Iya, betul. Oke. Ya memang betul. Kalau soal itu memang Bang, saya nggak tahu kalau soal yang itu semua saya nggak tahu. Artinya kan begini, ada bahasa lain lah untuk kita bisa bahasin tentang ini. Jangan agama lah. Agama itu kan bukan diperbahasakan untuk di sini. Main gaple. Nanti Bang Nelson dimarahin sama ini yang di bawah saya nih. Bang Nelson, Abang percaya kan Tuhannya cuma satu kan Bang, pencipta alam semesta ini? Percaya? Saya percaya Tuhannya cuma satu.
Sekarang kutanya sama abang, siapa Tuhan yang sebenarnya? Kutanya sama abang. Kalau kutanya abang, pasti abang mengatakan Tuhan abang yang sebenarnya. Kami juga. Iya, betul. Kan begitu. Nah, sekarang kita cari kebenaran. Kutanya abang, ketika Tuhan Yesus yang benar, kami kan masuk neraka. Begitu juga. Ketika Tuhan kami yang benar nanti, kalian masuk neraka gitu. Kita kan nggak mau masuk neraka. Jadi saling memberikan, menyampaikan bang. Masalah mau tidaknya itu urusan abang. Tuhan yang mana yang masalahnya itu. Jadi begini bang, minta maaf aja sebelumnya, saya minta maaf aja. Saya orang Kristen ya bang. Saya Kristen. Maksudnya gini bang, saya itu maksudnya gini. Saya nggak membela Kristen, nggak membela Islam. Cuma gini aja, maksud saya gini ya. Paling tidak bang mengerti, saya orang alam. Orang nggak ngerti tentang agama yang ini segala macam, nggak tahu. Cuma artinya nggak tahu sampai ke dalamnya, nggak tahu. Cuma saya mau lihat, saya mau kasih tahu aja bahwa jangan saling menghujat lah. Mari kita perbuat yang kebaikan untuk semua, sama sesuai dengan perintah apa yang tertulis begitu. Itu aja bang. Saya nggak tahu kalau sampai di dalam, nggak tahu bang. Nah, jangan dikatakan menghujat. Bang Nelson, masalahnya siapa ini punya Tuhan apa enggak, itu yang dicari. Tuhannya bener apa ada enggak. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan, itu namanya setan gitu. Iya ya bang. Saya ngerti ya. Enggak tahu Pak Bang Nelson. Lebih kita diskusi aja Bang Nelson. Iya, ya. Bala. Diskusi aja. Diskusi ada Bang Guru Bang Tumban. Diskusi aja. Mungkin lebih bagus. Silakan Bang Juma masuk. Ya, jadi gini bang, Kristen itu bukan cuma satu. Kristen juga itu tipikal manusia kayak abang ini itu kan langka gitu ya. Dan perlu dipahami bahwasanya Islam mengajarkan Islam, Kristen juga mengajarkan Kristen. Cuman dari dua agama ini ada yang mengajarkan agamanya cerdik seperti ular. Betul. Itu dulu yang perlu dipahami. Sedangkan di Islam itu ajaran Kristen itu disebut sebagai ajaran orang yang kafir. Mohon maaf, Betul itu. orang yang menutup diri dari ajaran Tuhan dan membuka diri kepada ajaran manusia. Nah, kami tidak ingin anak keturunan kami itu terpengaruh dengan ajaran itu. Maka dialog ini harus dibangun. Gak boleh ada monolog untuk menghujat satu agama lain. Tapi mari kita uji tentang konsep ketuhanan, tentang konsep kenabian, tentang konsep kitab, kerasulan dan seterusnya. Kita uji, biarkan anak bangsa yang melihat dan menilai gitu. Nah, kalau dibiarkan bahwasanya dialog agama ini nggak boleh diadakan karena saling menyakiti, ya nggak apa-apa. Tapi berhenti mengajarkan ajaran Kristen dengan cara-cara cerdik seperti ular. Karena kami tidak ada di kalangan Islam itu yang kemudian mengajarkan Islam dengan pola yang diajarkan, yang dilakoni teman Kristen. Masuk ke lorong-lorong bahasa Arab tapi isinya Bible. Gak ada di Islam itu, gak ada yang kayak begitu. Sehingga perlu diadakan dialog seperti ini supaya tidak ada ya saling sikut satu sama lain. Ajarkan aja Kristen itu, biarkan orang yang menilai. Jangan dengan cara-cara memberikan pengajaran Kristen kepada orang yang sudah beragama. Nah, kalau Islam tidak gitu, Islam tidak kemudian melakukan hal yang dilakoni oleh para misionaris. Untuk itulah dialog ini dibangun, muncul apologet Muslim, apologet Kristen. Mari kita adu data kita. Tuhan yang benar itu seperti apa? Silakan Anda paparkan. Kami paparkan juga Tuhan yang kami pahami. Nah, biarkan netizen yang menilai. Kan gitu, Bang. Nah, kalau mau berbicara mengenai narasi yang Anda bangun tadi, ya jangan di sini, Bang. Masuk ke komal-komal politik atau bisnis atau cari jodoh di sana. Di sini memang khusus untuk dialog lintas agama. Jadi yang menguasai tentang agamanya ya silakan berdialog. Kalau tidak menguasai jangan naik, karena nanti jadinya lari ke hujatan gitu. Silakan. Iya. Oke bang. Boleh sedikit host. Oh ya silakan. Oke, Bang Juma itu udah tadi bicara, maaf ya, ilmunya nggak sedengkal gitu, pengetahuannya sedengkal. Jadi kalau menurut saya Bang Juma itu nggak punya pemahaman yang baik dalam beragama gitu.
Itu manusia yang nggak dewasa dalam beragama. Datang-datang cuma menghujat ya percuma ini. Ini sentuh nggak benar. Datang-datang kau ngamuk-ngamuk. Nelson, ini agamanya Kristen Nelson. Kau tengok ini contohnya Nelson. Jadi siapa yang memulai? Nelson, ini Kristen di Gurunda ini. Coba, kau yang bisa menilai Nelson. Tahu Bang Blender. Dia Kristen juga. Gue diem. Bang Juma ngomong gue diem, punya sopan santun dong. Enggak, kau tiba-tiba menghujat kau naik-naik. Kita adu. Bang Juma aja diem, kok kamu yang Mari kita adu, saudara Gurunda Bidat. Bang Juma aja diem, kok kamu yang panas. Mari Gurunda Bidat, mari. Nggak seru kamu untuk Mari kita dialog, angkat tema. Nggak bagus kamu. Bang Juma aja diem, kenapa kamu yang panas? Kok panas-panas kau kemana larinya cakap kau? Orang apa yang ditanya kok ke situ? Enggak ada. Udah ada ilmu kau. Sekarang gini aja, dialog aja langsung. Gak usah kau bilang gitu. Lagi ilmu aja udah. Banyak kali Iya, betul. Kamu banyak ngapain kau ngomong framing gitu? Udah sekarang dialog kau berdua. Kamu tahu nggak framing itu apa? Ya udah, biar dialog kau berdua udah tanya jawab. Banyak kali gaya Ya kau. udah, ini penilaian buat Bang Juma biar dia sadar bahwa ilmunya yang sejengkal, pemikirannya Perlu yang kau menyadarkan orang. Nah, Diri kau dulu sendiri kau sadarkan. Banyak kali gaya kau. Udah sekarang dialog kau buktikan. Kau buktikan sekarang perkataan kau. Udah silakan kau dialog. Kau buktikan lah. Ya udah buktikan nomor buktikan kemampuanmu. Nggak ada Kemampuanmu ya. Kamu bilangin Bang Juma itu nggak punya apa lah. Lah, kena repot lagi dia ya. Aduh, kena repot dia belum juga dia diskusi. Ya, jadi gini Bang, saya akui dengan Bang Juma. Artinya saya bukan membanggakan, tapi saya akui. Jadi maksudnya saya tadi tidak seperti yang tadi untuk mengadukan ke apa politik atau ke bisnis, ke cari jodoh, enggak. Maksud saya gini, Bang. Nggak mau lah kalau untuk saya mau bahas. Iya, silakan. Nggak mau begitu di media nggak usah berdebat lah, begitu maksud saya Bang. Kalau untuk saya paham, kalau untuk saya memang saya akui untuk Bang Juma maunya yang terbaik begitu, maksudnya Bang Juma maunya yang terbaik sebenarnya begitu. Iya, saudara Nelson, di kitab suci kami menjelaskan itu ada Bang. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat, ya, jangan kau berdebat di luar daripada agama Islam atau ahli kitab. Ya, kecuali dengan cara-cara yang baik. Jadi Al-Quran mengajarkan kami untuk berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Namun di luar daripada itu, konsepnya kemudian adalah illal ladzina zalamu minhum. Ya, jadi jangan berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Maka kami harus keras, kami harus tegas. Kenapa? Ya, untuk meluruskan sesuatu yang bengkok memang dibutuhkan tempaan yang keras gitu. Keras dalam arti kata berdata dan tidak menghujat. Itu semata-mata untuk menyadarkan. Jadi kalau dialog berdebat itu biasa aja. Cuman Islam mengajarkan jangan kamu berdebat kecuali dengan cara yang baik. Kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara ahli kitab. Maka apa yang kami lakukan? Tegas, keras kami. Itu Bang, silakan. Bang Nelson Sudah bagus, cuma gini Bang, untuk saja ya sudah Bang. Jadi gini maksudnya, dari tujuan saya enggak, kalau memang saya Kristen tapi enggak memihaki Kristen, enggak memihaki yang lain, cuma saya jalan di tengah aja. Maksudnya saya seperti yang tadi yang saya jelaskan aja Bang, cuma itu aja Bang. Oke Bang Nelson, terima kasih ya. Sehat terus. Mudah-mudahan ya, iman Anda membawa Anda kepada kebenaran hakiki. Ya. Itu tadi Bang Gurunda itu adalah Kristen Bang Nelson. Jadi Bang Nelson mengatakan bahwasanya menghujat itu untuk abang renungkan sendiri. Iya, Bang. Itu untuk abang renungkan sendiri, itu masih iman gitu loh. Jadi siapa yang mulai, abang bisa lihat sendiri aja. Abang bisa menilai. Ya, itu aja. Jadi ketika abang belum hanya mendengar terus mengatakan di sini bahwa saya muslim itu belum tentu Bang. Setelah abang lihat sendiri, abang bisa menilai sendiri.
Kami nggak ada. Iya sudah, nggak apa-apa bang. Bang terima kasih lagi. Masih banyak yang saya mau curhatkan juga, tapi biar Ciang di sini aja. Bang Nggak Nelson, apa-apa bang, langsung aja. Lagi ada bang Guru. Bang Nelson pernah curhat nggak di Komal Kristen kayak gini? Kayak gitu. Halo. Bang Nelson. Sinyalnya merah. Sinyalnya Bang merah Nelson dia. pernah nggak curhat kayak gini? Yang kayak abang bilang ke di Komalnya Kristen. Anda mau diskusi atau mau buat pencerahan ini buat kita semua atau gimana bang? Atau mau hotbar? Gimana bang? Mau diskusi atau gimana? Bang Nelson? Bang Nelson, mau diskusi atau bagaimana bang? Jaringannya nih nggak benar tuh. Ya kita sapa Bang Martin. Selamat siang, pagi, malam. Bang Martin, assalamualaikum. Dia dari Kristen nih bang. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi juga Pak. Ya, abang dari agama Kristen bang. Kristen. Oke bang. Ada yang mau tanyain apa diskusi? Silakan, Bang Martin. Iya. Ada kira-kira bang? Kalau nggak ada saya mau bertanya. Ya lanjut. Bertanya aja Pak. Saya bertanya ya, boleh? Boleh Pak, boleh. Bang Martin, saya mau bertanya, siapa yang ngajarkan orang Kristen ibadah ke gereja? Maksudnya gimana? Ya silakan Bang Martin. Apakah ada perintah Yesus untuk mengajarkan ibadah ke gereja? Lah, Bayang maksudnya gitu loh. pertanyaannya mungkin terlalu tinggi kali Bang. Kalau pertama masuk itu jangan ditanya, suruh bertanya saja biar Iya. Tadi suruh tanya dia nggak mau jawab, nggak mau bertanya. Ya udah aku bertanya bisa. Jangan ditanya dulu, biar dulu dia bertanya, biar lancar diskusinya gitu. Berarti nanti kalau ada naik suruh tanya aja kan? Iya, tadi kan suruh nanya duluan dia, nggak ada. Ya udah aku bertanya, iya katanya. Jangan langsung dikunci. Langsung dikunci itu namanya. Mungkin pertanyaannya memang gap ya. Biarin dulu seperti air mengalir kan, tanya jawab kita gitu. Jangan langsung dikunci dong. Nah ini datang, suruh tanya dulu. Bang Sani, Christine. Ini cewek. Ini cewek ya, Bu Sani. Ini teman saya juga ya Kristen, dari Kristen ya. Ibu Sani Christine. Udah lama deh nggak kesini tuh. Oh iya. Kemana aja? Kemana aja? Mana aja. Ibu Sani. Yang satu gelap amat itu nggak kelihatan. Apa kabar Mbak Sani? Ada kok host. Oh, ada. Sinyalnya apa deh? Alexander ya? Selalu baik. Iya. Udah Ibu lama Sani sehat? masuk, ya? Sehat Ibu Sani? Sehat Bapak. Sehat ya. Aduh, ada suara anak kecil di mana tuh? Alexander. Anaknya Bu. Bang Alexander. Ya, halo, selamat siang. Wah, selamat siang Bang. Wah, suaranya mantap Abang nih. Sehat Abang? Puji Tuhan Yesus, sehat. Iya, Tuhannya Yesus memberkati ya Bang. Amin, amin, amin. Iya, amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Bang Alex, ada yang mau ditanya sama Bang Juma? Silakan. Mumpung Bang Juma di sini. Saya tidak mau bertanya. Tipe saya maunya begini, ditanya. Pak. Saya tipenya begini, Pak.
Ya, silakan. Saya tipenya orangnya kalau mau dialog secara fair aja. Karena di sini kita tipe orang dewasa, orang tua semua. Nah, para pendengar ini kebanyakan anak-anak. Saya tipe orangnya keras. Kalau tipe dialognya sudah ngawur, pertanyaannya sudah ngawur, ya saya orangnya cepat aja gas. Gitu. Kalau mau dialog secara sopan, pertanyaannya yang sopan, tidak ngotot, ya itu kan namanya dialog. Jangan ngotot. Kamu tidak, pertanyaannya ngawur, dialognya ngotot, ya saya memang jelas tidak mau. Pak Alexander, dialog orang tua itu, Pak. kalau tipe dialog orang tua itu ya saling menerima, bukan saling ngotot. Karena di sini kita bukan cari pembenaran, tapi kebenaran gitu. Ya. Oke, kita dialog kebenaran. Baik Pak, baik. Angkat tema pelan-pelan, atur napas, jantung jangan kencang, nada suara dijaga, kita diskusi santun. Silakan. Temanya apa Pak? Saya berharap Pak Alexander tema yang Anda kuasai di agama Anda. Biar saya menyesuaikan, silakan. Saya kira kalau mau bicara tema, buat tema itu berada pada posisi tengah. Iya. Gitu. Baik. Kan jadi kalau menurut saya tema yang netral itu apa namanya? Tentang ketuhanan. Baik Pak, baik. Ketuhanan ini dia bicara tentang, kalau saya, ketuhanan ini dia bicara tentang dua Tuhan. Nah, saya sudah pernah katakan tadi malam itu Tuhan bangsa Israel dan Tuhan negeri Mekah. Karena bicara di sini dua negeri. Sedikit Pak, sedikit. Kenapa Bapak tidak memajukan Tuhan Anda, Tuhan bangsa Romawi? Kenapa Anda tidak mau itu? Tuhan negeri Mekah dan Tuhan negeri Romawi. Apakah Yesus itu asalnya orang Yahudi, bukan Romawi, Pak. Romawi punya Tuhan, Pak, namanya Yesus. Ini yang kita uji dengan Tuhannya orang Mekah, namanya Allah. Ini yang karena di sini tidak ada orang Yahudi, Pak. Jadi jangan dibawa-bawa Tuhannya Yahudi. Cukup Tuhannya orang Romawi. Yesus itu orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Romawi. Sekali lagi, Pak Alexander, kita mau dialog dewasa kan? Yesus orang Yahudi, oke, Tuhannya juga Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi. Sekarang kita bahas Romawi, karena 14 buku yang dikarang oleh Paulus itu semuanya ditujukan kepada orang Roma. Tuhannya adalah Yesus. Nah, sekarang kita bahas Tuhannya negeri Mekah dan Tuhannya negeri Romawi. Boleh Pak? Nah, ini yang Bapak ngotot, yang saya tidak mau seperti begini. Lah, karena di sini kita dewasa katanya Pak. Yang menjadi penikmat daripada dialog ini adalah anak-anak muda milenial. Kita harus buka kebenaran itu Pak. Katanya bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya bicara sesuai fakta. Bapak ini saya jelas Pak, saya tidak Pak mau. Alexander, baru tema saja sudah mulai licik. Loh, kok licik Pak? Bapak ingin menyembunyikan identitas Tuhan Anda Yesus gitu? Faktanya Yesus Anda itu ingin Israel, Anda seorang Kristen. Tema saja sudah ngotot. Anda orang Kristen. Saya tidak suka yang cara-cara licik seperti begini. Oke, baik. Bapak Alexander, saya minta maaf. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang mana sebenarnya ini? Tuhannya orang Yahudi? Tuhan Yesus orangnya Israel. Nah, berarti Tuhan Anda adalah orang Israel kan? Nah, itulah yang kita bahas. Orang Romawi Tuhannya juga suku Israel. Apa yang salah dengan tema? Katanya nggak pembenaran, tapi kebenaran. Sudah mulai membelokkan kata lagi. Tadi saya ngotot itu karena bahasa Bapak itu yang licik. Baru tema saja sudah licik. Saya tidak suka tipe orang seperti Anda. Bapak, kebenaran itu harus diungkap bukan meskipun pahit. Kalau Bapak Ustadz, bicaralah yang jujur. Saya bukan Ustadz. Saya ini adalah penginjil jalanan, Pak. Allah. Berat Pak ya? Bukan berat persoalan berat. Saya tidak kita suka. Kalau saudara saya Alexander, saya harus menurunkan nada suara saya kepada Bapak. Ini kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kalau Anda Bapak Kristen juga keras. Kalau tidak perlu Pak, tidak perlu. Belum ada orang keras bisa panjang umur di hadapan saya. Jadi tenangkan diri Anda, pelan, baik-baik, santai bicara. Santai Anda berbicara, oke? Sekarang Anda Kristen, saya Islam. Bawa Tuhan Anda, saya bawa Tuhan saya. Kenapa Anda bawa Tuhannya orang Yahudi? Nah,
Yang kami percaya itu Yesus itu Tuhannya bangsa Israel. Oh, Yesus Tuhannya bangsa Israel. Tunggu. Jangan Anda dengarkan Pak Alexander. Dengar dulu kau. Saya orang Indonesia, Anda orang Indonesia. Kau percaya Tuhannya orang Arab. Saya percaya Tuhannya orang Israel. Ada hal apa kau? Oke, baik, saya hargai. Jangan emosi, Pak. Jangan emosi. Belum ada orang panjang umur gara-gara emosi di hadapan saya. Oke? Nah, sekarang gini. Saya bukan Tuhan, Pak. Saya bukan Tuhan. Jangan macam-macam matinya di sini. Maksudnya panjang umur di Komal ini maksudnya, katanya berilmu Bapak ini. Gini loh, Pak. Gini. Pak Alexander sudah ngotot. Kamu ini bagaimana sih? Bapak tadi habis minum pil kuda atau apa? Kok nafsu kali? Ini kita sedang membahas. Bapak Alexander. Gurunda mohon maaf. Beliau ini kalau diskusi santai di orangnya. Ya itu dia makanya Bapak, tolong perlihatkan sisi baik. Ibu, kalau misalnya diskusi secara fair, baik, saya menghormati, tapi jangan baru tema saja menggunakan cara-cara licik. Saya tidak suka. Anda hormat, yang licik, saya juga menghormati. Saudara yang licik di sini siapa? Tuhan Anda siapa sih sebenarnya? Yesus kan? Nah, saya sudah katakan dari tadi, Bapak dari tadi menggunakan itu. Apakah Yahudi hari ini, Pak? Apakah Yahudi hari ini menyembah Yesus? Bukan tentang persoalan itu, tentang katanya konsep ketuhanan. Jangan kau tanya kepada persoalan orang Yahudi. Yang saya bilang, dengar dulu yang saya bilang. Pak Alexander, saya juga sekali-sekali ingin didengar, Pak. Jangan, nggak usah emosi di hadapan saya, Pak. Saya biasa bersin orang meninggal, Pak. Hati-hati. Jadi nggak usah terlalu sombong Anda, kok sosok jagoan. Gini. Maksud saya kadang bersin orang mati rasa. Jangan salah paham. Katanya berilmu gimana sih ini? Baru tema saja kau sudah licik. Kau putar-putar. Bapak yang licik. Anda mau membahas tentang konsep Tuhan, tapi Anda membawa Tuhannya Yahudi. Saya kenapa nggak minta? Saya minta Tuhannya Bapak, yaitu Yesus. Kenapa Anda nangis? Loh, Kak, ini yang saya bilang tadi. Bapak ini tidak jujur dalam hal dialog. Bapak orang Indonesia. Bapak yang tidak jujur. Tuhan Anda itu Yesus. Kenapa Anda bawa Tuhannya Yahudi, Pak? Yang ada sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala versus anak Maria kan? Itu yang kita perdebatkan sekarang. Baru tema saja sudah licik. Saya mundur aja. Bapak yang licik. Sok-sokan aja kau. Oke, saya mundur, Pak. Silakan dilanjut dengan yang lain. Jangan nangis. Bang Suma tidak layak dengan Anda. Kabur. Mau pakai cara licik tapi nggak lolos. Kan dia katakan konsep Tuhan. Tuhannya Kristen kan berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Begitu kita diskusi konsep Tuhan, Tuhannya Yahudi yang dibawa. Tuhannya ditinggalin, dianggurin. Kasihan Yesusnya. Pensiun dia jadi Tuhan nanti. Kalau Tuhannya Yahudi gimana sih, Pak? Siapa namanya tadi? Pak Alexander. Tuhan orang pula dibawa kemari. Marahlah orangnya. Iya, itu dia. Tuhan, karena aja. Bang Freddy. Silakan Pak Freddy. Pak Freddy ini bagus. Mana akal itu dipakai? Baru tema betul. Sudah ini baru tema sudah skak mati dia. Orang tua itu. Gak bisa ngapain dia. Mau jatuh mana memang. Yesus bukan Tuhan. Bang Freddy, selamat siang, Bang. Ya, selamat siang ya. Siang, Bang. Gimana? Abang Kristen, Bang? Ya, Kristen. Kristen, Bang. Sehat, Abang kan? Sehat ya? Sehat. Sehat, Bang. Ada yang mau ditanya dan didiskusin, Bang? Silakan, Bang. Tadi udah bagus sebenarnya itu, cuma sama Alexander itu. Iya, Bang. Masa Tuhannya orang dibawa kemari, Bang? Kan nggak aja, marah lah orangnya, Bang. Kita bahas Tuhan orang. Kan gitu. Yang kita bahas kan Tuhannya Islam sama Kristen. Masa Tuhannya Yahudi? Nah, orang Yahudi ribut nanti nih. Nggak cocok, kan gitu. Pak Alexandernya nggak mau. Sama Abang aja lah, coba sama Abang. Boleh. Boleh. Coba saya tanya sama Gurunda, Bang. Bang Freddy. Iya, yang penting narasinya. Kalau narasi saya atau narasi saya paling tinggi singkat-singkat aja gitu. Iya, singkat-singkat. Terlalu panjang-panjang kan. Mungkin saya berbeda ya dengan yang lain. Iya. Silakan, Bang Freddy. Baik. Kita singkat-singkat aja, Bang ya.
Nah, Iya, kalau singkat. Tapi begini Pak Juma, Oke. tapi jangan Silakan. cara-cara seperti seorang hakim gitu. Jadi tanya-tanya kayak paksa Baik. gitu ya. Ya. Baik, Pak. Tanya dijawab gitu, kalau tidak masuk akal ya udah. Terserah lah. Baik. Iya. Iya. Ini kita berbicara mengenai berbicara mengenai konsep ketuhanan ya, Pak ya. Boleh lah, ya. Oke. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 22, wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqq. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ini data pijakan yang kami jadikan acuan untuk mencari data yang sama di dalam agama saudara kami Kristen, di mana Tuhannya adalah Yesus. Kami mencari data di mana Yesus mengakui dialah pencipta langit dan bumi, Pak. Saya lagi Pak Juma. Iya, silakan. Jadi begini Pak Juma ya. Kalau kita berbicara kata Tuhan antara Kristen dengan Islam ini memang ada kerancuan gitu sedikit, ada perbedaan gitu. Karena kitab kami di Kristen itu memang karena dia bahasa Indonesia, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan kalau memang Kristen awam itu kadang-kadang tidak mengerti. Karena di dalam Alkitab itu di Bible itu di Perjanjian Lama kata Tuhan yang huruf besar juga maknanya sudah beda. Kemudian di Perjanjian Baru kata Tuhan yang T huruf besar ya, T huruf kecil Tuhan yang diterjemahkan dari Yunani yang kurios itu juga maknanya udah beda dengan yang Tuhan yang huruf besar yang di Perjanjian Lama itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan ya, tentang antara Muslim dengan yang Kristen ini memang kita bisa selaraskan ya, karena memang Pancasila kita dikatakan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu ada esanya, bisa kita terjemahkan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang dikatakan Tuhan langsung merujuk kepada Yesus, memang kalau yang seperti begini, kalau Kristen awam seringkali mempertahankan hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya, karena saya bukan punya ilmu, tapi saya memahami sedikit. Karena kalau konsep saya orang dari Tritunggal. Jadi kalau misalnya Tuhan itu gelar yang diberikan kepada Yesus itu. Tapi kalau kita berbicara tentang kepercayaan saya, yaitu Allah Tritunggal, yaitu di dalam diri Allah yang Esa itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa sama Anak yang disebut Yesus dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Tuhan saya, Tuhan langsung merujuk kepada Yesus adalah pencipta langit dan bumi, itu kalau menurut saya, ini untuk iman saya, itu tidak tepat Pak. Tidak tepat. Tapi kalau misalnya Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang diterjemahkan ini ya, kita berbicara jangan tersinggung ya, Allah atau Elohim yang merujuk adalah kepada pencipta langit dan bumi, itu iman saya seperti itu. Kira-kira begitu Pak Juma. Baik, saya menghargai pendapat saudara ya. Cuman ketika saudara kita diskusinya singkat, saya lihat Anda masih lama gitu Pak. Ada perintah di dalam pengajaran Yesus, kasihilah sesamamu manusia, kan gitu. Jadi ketika seorang ayah mengasihi anaknya, maka ayah ini akan banting tulang mencari nafkah. Begitu juga menyediakan jalan keselamatan kepada anaknya. Bentuk kasihnya, seorang ayah akan mencari kebenaran absolut itu seperti apa, termasuk tentang ketuhanan. Sebab ketika salah mengajarkan anak tentang Tuhan, maka kita sama halnya tidak mengasihi mereka, tetapi membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang maut atau neraka.
Poin saya gini, Pak. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan pencipta, tetapi Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan yang satu hakikat atau Tritunggal. Tapi hal ini kok justru bertentangan dengan pernyataan Yesus, Pak. Inilah yang kemudian kenapa kita selalu mengacu kepada Bible ketika kita berdialog. Orang jarang mau membahas Quran, karena Al-Quran itu jelas, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan itu cuma satu, tidak pernah beranak, tidak pernah inkarnasi, tidak pernah mengosongkan diri, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah mati, dan seterusnya. Itu di Islam. Jadi orang ribet kalau orang mau mencari kelemahan di Islam tentang konsep ketuhanan. Nah, yang jadi masalah ini perintah kasihilah sesamamu manusia. Jangan manusia dulu, ke anak kandung aja dulu. Kok kita bisa-bisanya setega itu mengajarkan dia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan? Anda mengatakan Tritunggal. Konsep dari mana itu, Pak? Bukankah Yesus yang minta dipercaya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Kenapa percaya kepada doktrin? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau dikenal sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Berarti cuma satu, Pak, bukan 3. Kenapa itu tidak digalakkan dalam wujud ajaran kasih kepada manusia? Kenapa saudara tidak mengasihi anak Anda dengan mengajarkan Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus kedudukannya hanya utusan? Ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ketika Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir ini menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Bukankah narasi Al-Quran ini kena kepada Bapak? Mohon maaf, ketika Anda mengatakan Tritunggal, tapi ternyata Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Engkau dan aku adalah utusan. Nah, sekarang coba Bapak kita gunakan logika sehat. Saya minta Anda menjelaskan Yesus ketika datang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu sendiri, atau memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi narasi agak panjang, jadi Pak Juma udah protes nih. Memang saya pikirnya kita singkat-singkat, padahal bisa saja ada panjang. Memang Gak apa-apa panjang, Pak, gak apa-apa, gak masalah. Tidak salah begitu, Pak Juma. Yesus datang itu diutus, dan dia sebagai utusan itu tidak salah di dalam Kristen itu. Kemudian karena Yesus ini mempunyai banyak gelar gitu. Dia bisa bergelar nabi, imam besar, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, kemudian sebagai kurios atau tuan atau Tuhan. Ada yang lain terjemahkan kurios itu dalam 2 makna, ya. Katakan bisa Tuhan, ada ayat-ayat juga yang menunjukkan kata Tuhan, dan ayat juga menunjukkan kepada Tuhan. Dan itu kalau kita pahami, ya kita harus riset etimologi daripada kata Tuhan, pasti kita akan memahami seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau memang kita menjelaskan tentang ketuhanannya Kristen, dan selalu menjurus kalau di dalam ajaran-ajaran pendeta atau apa, langsung kepada sentris, kepada Yesus. Memang kalau kita langsung menjurus kepada situ, saya sendiri juga kurang setuju, karena ini nanti bisa bingung dengan yang teman-teman yang di Muslim. Jadi konsep totalitas daripada pengajaran di Alkitab itu, bahwa ada kejamakan gitu di dalam ketuhanan itu, atau kealahan itu ada di dalam totalitas pengajaran Alkitab itu ada kejamakan. Salah satu contohnya itu misalnya pada saat Yesus dibaptis, kelihatan tiga-tiganya ada yang hadir, ada yang bersuara, kemudian ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, kemudian ada Yesus sendiri. Jadi di situ kelihatannya ada kejamakan. Kemudian di Perjanjian Lama juga ada kata-kata yang mungkin tidak asing lagi. Marilah kita, kata kita menunjukkan kejamakan. Sehingga totalitas pengajaran daripada Alkitab itu merujuk kepada yang disebut dengan doktrin. Doktrin ini untuk pengajaran supaya bisa orang paham gitu. Kalau orang hanya istilah
hanya merujuk kepada Yesus sendiri dan mengabaikan Bapa dan Roh Kudus, memang itu bukan pengajaran Kristen secara totalitas di dalam Alkitab. Jadi yang saya sembah yaitu kepada yang disebut dengan Allah Bapa sebagai pribadi pertama, kemudian Yesus Kristus sebagai pribadi kedua, dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Ketiga ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa tidak bisa dipisahkan? Karena di dalam diri Bapa itu ada firman. Firman itu melekat kepada Yesus. Kemudian di dalam diri Bapa itu ada Roh yang menghidupkan itu. Dan itu ketiga doktrin Tritunggal ini, kenapa disebut tiganya pribadi? Karena ketiganya bisa berkomunikasi. Ada ayat-ayat yang merujuk kepada itu, menunjukkan pribadi-pribadi itu ada. Misalnya contohnya di Yohanes berapa? 14:16. Di situ Allah meminta kepada Yesus meminta kepada Bapa, ya sudah dua pribadi di situ meminta kepada Bapa untuk meminta Roh Kudus untuk turun menemani atau sebagai penghibur ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu ada menunjukkan bahwa ada ketiga itu ada. Tapi ketiga itu Esa, Allah yang Esa. Kejadian 1 ayat 1 di situ topik lain menerjemahkan Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin sekarang udah dirubah jadi Ilah menciptakan langit dan bumi. Pada prinsipnya adalah sama. Demikian mungkin narasi saya. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat yang lain, mohon izin ya kalau misalnya saya ngambil alih ya Komal ini sementara aja. Jadi gini Pak, saudara saya mengatakan Yesus itu punya banyak gelar. Oke, Yesus banyak gelar. Anak Daud, anak domba, anak manusia, Mesias, ya Kristus dan seterusnya. Tapi ada satu gelar yang bermasalah pada diri Yesus yang dinobatkan oleh Kristen. Apa itu? Tuhan. Itu yang bermasalah Pak. Karena cuma ada satu Tuhan. Kalau nanti dinarasikan bahwa oh tidak, itu adalah kurios, ya. Tapi coba kita lihat penjabaran dalam kehidupan rutinitas ritual agama Kristen hari ini. Apakah Yesus itu hanya sebatas Tuhan? Atau memang benar-benar mereka menuhankan Yesus itu? Itulah yang bermasalah Pak. Nah kembali kemudian saudara saya ini mengambil kitabnya teman kita Yahudi, Wayomer Elohim Ma'ase. Kita harus memahami Pak, dari konteks bahasa di situ bukan kata kita, tapi kata kami Pak. Kalau kita itu mutlak jamak, tapi kalau kata kami itu bisa jadi adalah tunggal. Contoh seperti yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 21 misalnya. Hismi asad mekedem measikidah halo ani. Dia berbicara tentang dirinya. Ani, aku. Tidak ada yang lain. Tetapi dia mengatakan bahwa ketika tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada siapapun selain dia, hikidah halo ani, selain aku, tidak ada Tuhan yotifafe wa en. Tidak ada yang lain. Au Elohim ba'aldai, tidak ada selain daripada saya. Nggak ada. Saya satu-satunya Tuhan. El Sadi, saya satu-satunya, hanya saya yang ada. Nggak ada yang lain. Tetapi kemudian ketika kita membaca kitab Kejadian, di situ narasinya kami. Kenapa dikatakan kami? Ternyata di Al-Quran juga sama Pak. Kata kami itu ternyata merujuk kepada hal yang tunggal. Tidak selamanya apa yang kemudian kita katakan kami itu adalah jamak. Nah itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kitabnya orang Yahudi mengatakan Wayomer Elohim Naase, dan berkatalah Tuhan, biarkanlah kami membuat. Nah kami di situ Pak, bukan kita. Kalau kami itu contoh misalnya, ini sering saya kasih narasi contoh. Seorang dosen masuk ke dalam kelas, di depan kelas dia berkatakan, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Bandung. Maka narasi itu sama dengan guru dan siswa di dalam kelas semuanya akan berangkat ke Bandung. Karena dia menggunakan kata kita, berarti jamak.
Tapi ketika dosennya mengatakan kami, anak-anakku besok kami akan ke Bandung. Murid-murid itu tidak ikut ke Bandung dia, karena kami di situ tunggal, Pak. Nah, ini dia masalahnya. Jadi Al-Quran mengatakan kami sama dengan ana, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, na'ase itu berarti adalah ani. Nah, muncul Kristen kemudian yang menerima satu pengajaran dari Romawi Yunani lewat tangan Paulus yang adalah orang Farisi. Di dalam Roma 14:9, Yesus yang telah mati, yang telah kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, dia menjadi Tuhan, Pak. Di dalam Roma 10:9 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesus ini kemudian menjadi Tuhan, padahal Tuhan yang benar itu hanya seorang diri. Contoh misalnya, narasi ini ada kaitannya dengan Tuhan itu berdiri sendiri. Ayub 23:13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Maliaki 3:6. Bahwasanya aku Tuhan tidak pernah berubah. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Tuhan itu bisa merubah diri menjadi makhluk. Oh, tidak bisa, karena datanya sudah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43:10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk, berarti dia bukan Tuhan, Pak. Nah, kita bandingkan dengan Yesus di dalam Lukas 9:29. Selain dia sudah menjadi manusia, makhluk, ketika ia sedang berdoa, rupanya Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Markus 9:2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus merubah wajah di depan mata mereka. Tuhan tak pernah berubah-berubah, Pak. Yesus berubah wajah dia. Nah, oleh karena itulah kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ketika Anda cinta kasih kepada anak saudara, kenapa Anda mengajarkan sesuatu konsep yang tidak diajarkan oleh Tuhan, tetapi hanya mengajarkan konsep yang merupakan tradisi manusia? Ingat, penyembahan terhadap Yesus itu tradisi manusia, Pak. Tradisi penyembahan selain kepada Tuhan itu adalah tradisi paganisme. Untuk itu saya katakan, kalau kasih kepada anak Anda, ya ajarilah mereka menyembah Tuhan yang benar. Silakan. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi saya mendengar bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Ya, sebetulnya Yesus sendiri adalah Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Contohnya, Yohanes 13 ayat yang ke 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat lain menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Itu masih banyak kata-kata itu. Jadi Paulus itu bukan menuhankan, menjadikan Yesus Tuhan. Nah, itu Anda salah. Ayatnya di mana? Coba. Tuhan, Pak. Tuhan, Pak. Kalau teks aslinya itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Konteksnya. Silakan Pak Juma beritahu ayatnya. Paulus menjadikan Tuhan ada di mana? Karena Anda hanya menyomot ayat, mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Jadi seperti saya sudah mengikuti banyak sekali debat, sebelumnya debat bebas, sebelum ada ITU, ya, itu mereka hanya klematologi, cocokologi, dan comotologi. Hanya mengambil ayat, mencomot-comot ayat, lalu mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Anda tidak bisa menerangkan dari awal.
itu sampai akhir. Hanya mengambil sebagian lalu Anda menerangkan secara bebas. Silakan Pak Zuma, tolong Baik. Anda berikan ayatnya bahwa Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Baik. Ya, di sini ada Alkitab, silakan baca. Siap. Baik, saya bantah dulu Pak, Yohanes 13:13 itu ya. Jadi kita harus menyadari dan mengakui bahwa perspektif kita tentang agama hari ini, Islam masih berpola kepada original text, yaitu bahasa Quran. Kristen berpola hanya kepada terjemahan. Nah, beriman itu Pak, harus dengan ilmu. Jadi kita boleh beriman, itu boleh, silakan aja mengimani pohon itu Tuhan. Tapi setelahnya kaji pohon itu dengan ilmu. Apakah betul iman saya ini sudah benar? Nah, sama seperti ketika Anda menuhankan Yesus, jangan diam. Cari supaya iman Anda itu bertumbuh dan berkualitas. Jangan cuma makan doktrin dan dogma. Ketika kitab Anda mengatakan, memang betul aku adalah guru dan Tuhan, cari, jangan berhenti sampai di situ. Ternyata Pak, Yesus itu kan berbahasa Aram Pak. Sehingga dia bukan bahasa Indonesia. Maaf, saya potong sebentar. Yesus berbahasa Arab. Bahasa Aram Pak, Aramaik. Dari mana Yesus berbahasa Arab? Tunjukkan ayatnya. Bahasa Aram Pak. Kalau berbahasa Aramaik, ya oke lah. Iya. Ya. Yesus berbahasa Aram. Aram, Ya. boleh. Nah, itu bahasa yang digunakan sehari-hari. Dia bisa berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Oke, baik. Nah, di dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan ya Rabban we maran. Apa maran itu? Dari kata mar, apa itu? Itu Tuhan, Pak. Kalau dalam bahasa Aram, kalau level Bapa itu dipanggilnya Allah. Sementara Yesus tidak pernah mengaku Allah. Dia mengatakan dirinya adalah maran, Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, Yesus sama sekali tidak pernah mengaku Theos. Mengaku Kurios, yes, dia Tuhan, Pak. Mengaku ilah, yes, karena dia adalah orang yang kalau kita identikkan dengan bahasa Arab, maka boleh, silakan aja. Boleh dikatakan Rab, boleh, silakan. Mau dipotong sebentar. Bahasa Kurios, bahasa Yunani berarti Tuhan, itu berarti jamak, Pak. Jadi bukan hanya Tuhan saja, itu bermakna banyak sekali. Ada yang dibilang junjungan, ada yang dibilang Tuhan. Nah, itu terjemahan, Pak. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Itu bukan yang terjemahan, Pak. Pak, kalau yang dikatakan kurios, Pak, itu sudah pasti manusia. Kalau dikatakan Theos, itu sudah pasti Tuhan. Pahami itu dulu, Pak. Nah, bukannya misalnya Theos atau Kurios. Theos, Kurios bahasa Tuhan. Bapak menyebutkan Tuhan. Nah, saya menyebutkan Tuhan karena dalam literatur bahasa Yunani itu bermakna banyak sekali. Ada junjungan, ada itu bahasa Indonesia, Pak. Itu bahasa Indonesia, Pak. Jadi ya, saya lanjut dulu, Pak Solo Karir. Saya lanjut dulu, Pak. Yosua itu tidak pernah menyebut kata Allah. Sebab Allah itu tidak terlihat, sedangkan Yesus terlihat. Itu poinnya dulu, ya. Kurios, Tuhan tidak bisa jadi Theos. Karena Theos itu tidak terlihat. Yesus terlihat, berarti dia adalah Tuhan, Kurios dia. Nah, di dalam kitab saudara, di Daskalos Kai Urios, Yesus itu mengaku sebagai Kurios, Pak. Tuhan tidak mengaku Theos. Itu poin yang pertama yang perlu saudara pahami. Nah, terus kemudian maaf sebentar, saya bahwa anak manusia adalah Tuhan hari Sabat itu bagaimana? Lah, Anda sudah menyebutnya sebagai anak manusia, udah selesai, Pak. Udah selesai di situ. Kalau Anda menggunakan akal, anak manusia, Tuhan hari Sabat. Oke, sekarang begini loh, Pak. Akal kita ini sudah disetting oleh Tuhan. Coba Anda jujur terhadap akal. Apakah pencipta langit dan bumi ini anak manusia? Begini. Ya, tunggu, Pak. Jangan kemana-mana. Saya tidak butuh penjelasan dari Bapak. Maaf, saya sekali lagi tidak butuh penjelasan. Saya minta Anda menjawab dengan jujur. Apakah pencipta langit dan bumi ini anak manusia? Anak manusia yang Firman itu
bernusul sebagai manusia. Bapak, saya ulang pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi? Apakah pencipta langit dan bumi? Bicara bisa nggak? Boleh nggak saya bicara dulu? Silakan Pak, tapi jangan muatannya nipu-nipu ya Pak ya. Ya, saya nggak nipu-nipu Pak. Oke, silakan. Saya, semuanya berdasarkan Alkitab Pak. Baik. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bahwa firman itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, berarti Yesus bermula Pak ya? Dari firman menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Berarti NRK Hologos itu bermula Pak ya? Yesus itu punya awal Pak ya? Bukannya punya awal Pak. Pada mulanya. Tadi katanya pada mulanya. Pada mulanya itu apa Pak dalam bahasa Yunani? Loh, saya nggak menjelaskan bahasa Yunani. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Itulah yang saya tanamkan tadi, yang saya katakan kepada Saudara Freddy. Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, Pak. Jadi kita harus mengasihi mereka, jangan kita sesatkan mereka. Ketika kita mengasihi anak kita, kita harus mencari pola kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Jangan karang-karangan, Pak. Pada mulanya berasal dari kata erke. Erke artinya apa? Mula, awal. Pada mulanya, pada awalnya. Berarti Yesus ini bermula, Pak. Segala sesuatu yang punya awal sudah pasti bukan Tuhan. Oke, Pak, sepakat kita di situ? Nah, sekarang mari saya buktikan. Pak siapa namanya? Pak Solo. Di dalam kitab saudara, jangan ke Al-Quran. Al-Quran itu terlalu berat untuk Anda. Roma 1 nomor 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini siapa ini yang dimaksud di sini? Islam atau Kristen? Di dalam Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus di situ disebut sebagai apa? Manusia. Pencipta langit dan bumi ini manusia? Bukan. Ya, ini saatnya beriman, bertumbuh akal itu, bertumbuh ilmu itu. Iman bertumbuh dengan ilmu, jangan monoton, jangan statis. Orang berilmu itu harus dinamis. Mengkaji sampai kepada kebenaran absolut. Itu yang perlu saudara pahami. Pak, Bapak Solo. Awas bentar Pak Solo. Jangan lihat Google, jangan kelamaan. Wah, ini muridnya Pendeta Torosoki juga ini rupanya. Silakan Bang Freddy diambil alih dan teman-teman muslim kalau ada yang mau menambahkan waktu dan tempat disenggol. Lanjut. Silakan Gurunda aja. Silakan. Bang Freddy mungkin mau menanggapi saya. Silakan. Oke. Silakan Bang Freddy, silakan. Iya, saya udah bingung ini. Apa yang saya tanggapi lagi? Jadi begini, sebetulnya yang kita mungkin sepakat, akan tidak sepakat itu etimologi daripada kata Tuhan itu. Di dalam Alkitab itu memang sebenarnya Alkitab kata Tuhan itu tidak ada. Demikian juga di Al-Quran yang kata Tuhan juga tidak ada. Gitu. Ini kan istilah kita diterjemahkan gitu. Diterjemahkan dari kurios itu dilihat daripada konteksnya. Jadi misalnya tadi konteksnya di Rasul Paulus tentang di Roma yang tadi si Solo dia menanggapi bahwa Rasul Paulus tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tetapi di situ konteksnya itu Yesus itu dia menjelaskan kepada orang Yahudi yang di luar Yerusalem lah, surat-suratnya di luar gitu ya, dia menjelaskan bahwa yang Yesus yang disalibkan itu sudah menjadi Tuhan begitu. Nah, Tuhan ini kadang-kadang rancu ya kalau kita berbicara tentang Tuhan. Jadi Banjuma, saya menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak selamanya merujuk, artinya tidak selamanya itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Tidak. Itu salah. Tuhan bisa juga merujuk kepada dia itu misalnya pemilik atau penguasa. Nah, Yesus diberi gelar Tuhan itu karena dia diberi kuasa sesuai dengan
kitab suci di Matius 28 ayat 19 ya. Dia diberi kuasa baik di bumi maupun di surga, dan dia memberikan perintah. Jadi Yesus juga diutus, tapi Yesus juga dia mengutus kepada rasul-rasul, ke-12 rasul, kemudian ditambah juga kepada Rasul Paulus yang dia spesialis lah, untuk karena dia tidak tergolong di dalam 12 itu. Dia mendapat apa sendiri ya, penglihatan sendiri gitu ketika dia ke Damsyik. Kira-kira demikian, Pak Solo belum kembali. Jadi kata Tuhan itu yang tadi kita bilang, yang di kata Rasul Paulus itu, dia mengajarkan bahwa kepada orang-orang yang di sana, yang di Titus atau di Korintus atau di mana, dia mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang sudah disalibkan itu telah bangkit dan telah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Itu pemahamannya, maksudnya Tuhan tidak langsung merujuk kepada pencipta, tetapi dia telah diberikan kuasa baik di bumi. Jadi dia sebagai jalan, seperti yang tercatat di Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3:16 juga, ayat ini banyak orang Kristen ya percaya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi, bukan. Yang Yohanes 3:16 yang menyangkut dengan bahwa keselamatan kasihi, ya. Ya, keselamatan itu hanya melalui anak tunggal Bapa. Kira-kira demikian. Mungkin Pak Solo mungkin dia sudah kembali. Silakan mungkin Pak Solo dia. Ya, biar Pak Solo minum kopi dulu campur Bodrex. Saya tanggapi dulu Bang Freddy ya. Jadi gini Bang, kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi tidak mesti dimaknai sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi faktanya disembah dan dituhankan, diilahkan kan gitu. Nah sekarang gini, andai saja di Islam ya, pola ini kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, basyira wa nathira, kepada seluruh umat manusia, kafatan linnas. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pembawa jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Kesalahan yang terjadi kemudian ketika perintah Allah di dalam Al-Quran agar mengikuti dan mentaati Rasulullah, lantas kemudian Rasulullah dituhankan, disembah, itu jatuhnya kepada kesyirikan. Karena jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada surga itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak menyembah jalan, tidak boleh. Nah sekarang yang terjadi di agama Anda adalah Yesus datang meminta hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus minta keselamatan itu harus diikuti dia, diikuti apa yang menjadi instruksi dia, bahwa dia hanya utusan Tuhan. Nah makanya orang Yahudi tidak mau beriman kepada konsep Kristen, karena menurut mereka Kristen ini adalah Abu Dasarah. Mereka ini adalah bidat. Mereka ini syirik kalau dalam agama Islam. Kenapa? Mereka mengakui ketuhanan Bapa dan juga mengakui ketuhanan utusan. Artinya syirik kalau dalam Islam. Anda menduakan Tuhan. Sementara Yesus sendiri datang mengatakan la ilaha illallah wa ana rasulullah, dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Tapi Anda kemudian menggantikan posisi Bapa yang satu-satunya itu menjadi Yesus juga adalah satu-satunya, dengan mencoba untuk menarasikan, oh Tuhan di situ belum tentu juga pencipta langit dan bumi. Tapi faktanya dituhankan, disembah, disetarakan dengan Tuhan, dan itu polanya datang dari Paulus. Itu datanya datang dari Paulus, Pak. Paulus yang menggantikan Tuhan Bapa itu menjadi Yesus. Dengan cara apa? Dia mengatakan dia datang mengosongkan diri, serupa dengan manusia, dan setelah dia bangkit dari kematian, dia menjadi Tuhan. Itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Nah karena itulah kemudian sekali lagi saya katakan, kalau kasih kepada anak, keluarga, kasih kepada sesama manusia,
maka ajarkan mereka kebenaran absolut. Apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, itulah yang harus kita ajarkan kepada manusia. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Ya sudah, selesai. Hidup kekal itu bukan mati kekal, tapi hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang keluar dari situ, itu offside. Tempatnya di mana? Enyahlah kau daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena harus rujukannya kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepada aku berkenan, dengarkanlah dia. Kan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mendengarkan Yesus. Maka Yesus yang harus didengarkan, bukan gereja, bukan konsili-konsili, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, tapi Yesus yang harus didengarkan. Apa yang Yesus kita dengarkan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau Nabi utusan Tuhan. Silakan Pak. Yang Muslim silakan masuk. Dinda Tahta. Ya, silakan Bunda Rahma dan Bang Handi, yang lain juga. Bang Farid. Fadal. Terima kasih Gurunda. Nah, betul kata Gurunda tadi ya, sampai disampaikan. Karena gini, pengajaran Paulus begini Bang ya, di 1 Korintus 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan selanjutnya ya, di sini dia memisahkan ya antara Allah Bapa dan Tuhan itu Yesus. Di sinilah yang menjadi kalian bingung memahami ya. Karena kalau kita merujuk pada pengajaran yang dibawa oleh Yesus, apa kata Yesus? Dengarlah hai orang Israel, dengar hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Ini satu kesatuan, Tuhan Allah kita, satu sosok ya, tidak terpisah di situ. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini merujuk kepada dirinya, berarti Yesus bertuhan. Tuhan Allah kita bersambung di situ ya. Tetapi apa kata Paulus tadi? Allah itu yaitu Bapa dan Tuhan itu yaitu Yesus. Dia pisahkan ya kalau menurut pengajaran Paulus ya. Entah Paulus atau lain ya, lembaga kitab salah terjemah entahlah ya. Tapi fakta di Bibelmu seperti ini. Nah, kalau kita pun merujuk ke perjanjian lama atau pengajaran para nabi-nabi terdahulu di 1 Raja-Raja 8, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Ini pengajaran di perjanjian lama ya, pengajaran para nabi Musa dan Yesaya dan sebagainya. Dan kalau kita ke mana lagi ya, Tuhanlah Allah. Dan kalau kita ke Yesaya, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi kalau di kami ini tiada Tuhan selain Allah ya. Ini Yesaya 45:21 ya Bang ya. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi kurasa sangat jelas ya, pemahaman pengajaran Yesus dengan perjanjian lama sangat seiring sama ya. Tapi datang Paulus ini berbeda, dia memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Silakan. Terima kasih Gurunda. Silakan yang lain saudaraku. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya, menyangkut dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ Paulus dia mengajar bahwa dia membedakan antara Allah dan Tuhan itu. Oleh karena itu dalam konsep Allah Tritunggal itu udah tepat. Karena Paulus itu dia sudah membedakan antara Allah. Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan Tuhan itu dia tidak selamanya Tuhan itu, kalau dalam Kristen, dalam Alkitab itu tidak selama merujuk kepada pencipta langit dan bumi, tapi dia bisa gelar. Jadi bisa juga sebagai penguasa, sebagai pemilik kepada siapa. Jadi diterjemahkan dari kurios. Jadi sebenarnya baginda Rasul Muhammad juga bisa disebut kurios, ya bisa disebut Tuhan. Nggak masalah sebagai penguasa. Sebenarnya ya kata umum itu. Tetapi kalau misalnya Tuhan itu langsung dalam pemahaman Indonesia memang langsung merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Ini semua sudah terhipnotis, termasuk dengan semua Kristen. Begitu. Tetapi orang Kristen yang masih Tritunggal tetap berdoa, ya Bapa di dalam sorga, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, semua melalui Yesus. Ya, di waktu dia berdoa kepada Bapa di sorga itu. Dan ketika
kita di dunia ini untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kita selalu didampingi atau selalu meminta Roh Kudus sehingga sebagai penghibur, sebagai penolong kita. Jadi Alkitab itu kalau kita baca secara totalitas, memang di situ ada subkoordinasi tentang Yesus. Kelihatan karena Yesus ketika di bumi, dia punya Tuhan. Yesus itu punya Tuhan karena dia berdoa kepada Bapa. Ya, secara subkoordinasi Yesus punya Tuhan. Tetapi dia juga diberikan gelar sebagai Tuhan. Tuhan merujuk kepada pencipta, bukan pencipta, merujuk kepada penguasa. Dia diberikan penguasa gitu. Sehingga doktrin yang secara totalitas untuk pengajaran supaya orang itu bisa mengerti, bisa membedakan antara pribadi Bapa, pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus, punya konsep Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya tetap Elohim, Allah itu sendiri sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi menyembah kepada Allah Bapa. Di dalam Allah Bapa itu ada Firman. Firman itu yang diberi gelar juga kepada Yesus. Kemudian di dalam Bapa itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita pahami, sebenarnya tidak terlalu bingung gitu. Karena orang Kristen juga menyembah kepada Allah yang Esa itu. Tetapi kebagaimanaan Allah itu yang seperti tadi Pak Juma udah bantah, bahwa di kitab Perjanjian Lama yang menuju kepada marilah kita, yang dibantah dengan marilah kami. Kira-kira bahasa Indonesia antara kami dan kita itu kan, kalau menurut saya sinonim itu Pak Juma. Bisa merujuk kepada jamak, bukan kami itu tunggal, enggak. Tidak, bisa merujuk kepada jamak juga kami. Kemudian kita bisa merujuk kepada jamak. Jadi bahasa Indonesia seperti itu. Kira-kira demikian dulu. Saya tanggapi Gurunda, Bang Hos, teman-teman sedikit aja. Saya tanggapin Pak Freddy. Boleh? Ya, sebentar ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Siap Bang, makasih. Jadi begini Pak Freddy. Karena kayaknya Anda memaksakan Yesus ini jadi Tuhan ini. Nah, jika Yesus sendiri menolak untuk dijadikan Tuhan, lantas mengapa harus dipaksakan jadi Tuhan? Ini dalam Yohanes 18:11-18 ya. Yesus dan Bapa, coba diperhatikan ya. Dalam Yohanes 8 nomor 17 dan sampai 18, Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi, bukan 1 pribadi. Kalau kita berbicara hakikat manusia dengan Tuhan itu tidaklah sama. Hakikat berbeda dengan manusia dengan hakikat Tuhan. Manusia itu merasakan lapar. Coba kita lihat ketika Yesus mengutuk apa tuh? Pohon ara ketika pohon itu berbuah. Itu kan Yesus merasakan lapar. Sementara Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa serupakan dengan siapapun ciptaannya. Kemudian saya lanjut lagi ya. Silakan tolong didengarkan baik-baik. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan Yesus menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang mengutus dia. Terus lantas bagaimana Anda bisa menanggapi ini? Silakan Pak Freddy. Jawab Pak. Iya, kalau yang itu berbicara, ya, jadi begini Pak. Di dalam Alkitab itu kalau kita membaca tentang subkoordinasi, ada tingkatan itu kelihatan gitu. Bahwa misalnya Bapa lebih besar dari aku, Yohanes, kemudian keselamatan satu-satunya itu percaya kepada Allah dan Yesuslah yang sebagai utusan. Itu. Oleh karena itu totalitas pengajaran daripada Alkitab itu, karena di situ ada kejamakan. Ya, ada kejamakan karena Yesus juga mengatakan bahwa Bapa menghidupkan, aku juga bisa menghidupkan. Bapa mematikan, aku juga bisa mematikan. Di dalam ayat-ayat itu seperti itu. Itu ayat-ayat yang seperti itu dia menunjukkan bahwa seperti Rasul Paulus juga sudah menjelaskan bahwa Yesus Allah dan Tuhan itu ada dua pribadi yang dibedakan. Kemudian dalam Yohanes juga dijelaskan di situ
ada Roh Kudus, berarti udah 3. Jadi ada 3 pribadi, di dalam ketiga pribadi itu hanya satu hakikat, yaitu Allah yang Esa itu. Jadi kita bedanya kalau nama daripada Tuhan, kalau orang Muslim adalah Allah. Tetapi kita Allah itu sebuah hakikat, yaitu sebuah jenis. Nah, di dalam Allah itu terdiri dalam 3 pribadi yang berbeda itu, yang bisa dibedakan, tapi dia tidak bisa dipisahkan karena dia Esa, satu yang mengikat, yaitu Allah yang Esa itu. Sehingga bukan saya memaksakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi memang dia Tuhan, tapi Tuhan yang saya maksudkan, Tuhan huruf kecil, T-nya huruf besar, bukan Tuhan yang huruf besar. Semua yang di perjanjian lama itu katanya dari Yahweh ya, nama Tuhannya bangsa Israel. Tapi Tuhan yang dalam perjanjian baru itu dia merujuk kepada Kurios. Kurios itu diterjemahkan bisa Tuhan, bisa Tuan gitu. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan, tetapi dia tidak langsung merujuk semata-mata bahwa Tuhan Yesus itu langsung merujuk kepada Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tidak. Dia diberikan kuasa karena kata Tuhan itu gelar ya, gelar. Jadi dia seperti raja, Mesias, apalagi imam besar, junjungan gitu. Jadi Kurios ini seperti kalau dalam bahasa di Al-Quran itu disebut Rob, diterjemahkan Tuhan juga. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Memang Kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Jadi itulah sehingga konsep untuk memudahkan pengajaran untuk ketiganya bisa disatukan, bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan, tetapi dalam satu hakikat itu Allah Tritunggal itu yang kami sembah sebagai pencipta langit dan bumi. Kira-kira begitu. Ya, boleh aku tambahin sedikit, Bang Freddy? Ya, silakan. Izinkan ya, host ya, aku bicara. Iya, boleh. Oke, ya diskusi itu kalau enak yang 2 arah gitu loh. Kok jadi bahas kekristenan aja, ini gimana nih? Jadi gimana ini? Berapa menit atau gantian gitu aja ya? Gantian ya, silakan Pak Uwe. Ya, oke. Aku ingin tahu aja, bagaimana Suma itu membuktikan Tuhannya itu ada gitu. Coba, saya ingin tahu aja. Oke, lanjut Abang. Oke, baik. Bagaimana Suma bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dengan adanya alam semesta ini, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu dulu poinnya. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu tidak ada. Alam semesta ini membuktikan keberadaan Allah. Dengan adanya alam ini, maka bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Pencipta langit dan bumi itu ada bukan berarti dia harus wujud. Dalam arti kata ada, dilihat oleh mata manusia. Layaknya akal. Bukti adanya akal, adanya manusia yang bisa menciptakan apa yang kemudian menjadi karya manusia. Akalnya, tapi tak nampak. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Berarti bagaimana bisa digambarkan wujudnya sementara dia tidak serupa dengan apapun? Mau digambarkan seperti manusia, loh, dia tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Engkau maha besar ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan Engkau. Jadi kalau ada makhluk yang diserupakan dengan Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu adalah togut, berhala, ya, yang dipertuhankan. Saya kasih pendukung narasi saya yang ada di dalam Al-Quranul Karim, laisa kamitslihi syai'. Di dalam 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang menyatakan tentang Bapa, melihat tentang Bapa. Yohanes 5 nomor panjang-panjang.
Lu kok ngatur? Panjang nanti aku. Jangan atur napas, jangan emosi Anda, atur napas. Enggak, mungkin 2 menit aja dikasih timer aja. Jangan emosi 2 menit, 2 menit aja. 2 menit, Yesus yang Anda tuhankan itu mengatakan berapa lama lagi nih? Tolong Anda percaya ya, Pak Wahyu, tolong Anda percayai Pak Wahyu. Yesus punya ucapan. Jangan Anda tidak percaya ke dia. Yesus mengatakan itu. Pak Wahyu itu siapa? Anda kan Wahyu, nggak usah sembunyi identitasnya. Udah diam. Yohanes 5 nomor 37. Berapa lama lagi nih? Kita tanggapi dulu dong. 2 jam lagi. Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku. Dialah. 2 jam lagi, Pak, sabar. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kok malah lari ke Alkitab sih, gimana sih? Ini penjabaran Tuhan saya, Pak Wahyu, kalau Anda punya akal. Iya, jangan lari-lari. Ini. Sabar Pak, sabar, supaya Anda tahu bahwa kitabmu. Diam dulu Pak, diam Pak. Tuhan pencipta langit dan bumi, menurut Yesus Pak Wahyu sama seperti di Al-Quran. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Sama Tuhan kami, Anda beda. Tuhan Anda bisa dibunuh. Demikian, silakan. Oke. Silakan Pak We. Jadi saya minta bagaimana membuktikan Suma itu membuktikan Allahnya itu. Kalau soal penciptaan, ya saya ketawa aja sih. Pasti anak TK juga pasti kalau ketemu siapa yang menciptakan, ya Tuhanku lah, kan begitu. Nah itulah Tuhan kami Pak. Bisa. Sekarang gini, Pak. Suma, sabar dong, jangan dipotong. Jangan emosi, kan saya sudah santai Suma, ya santai. Ya, tapi suara Anda gemetaran loh. Sudah. Nggak apa-apa. Aku ngopi ya. Jadi gini, santai aja, nggak usah pakai framing ya. Iya, enggak. Masalahnya suara Anda gemetaran, kelihatan dari bawah. Nggak ada gemetaran apa sih ya, memang biasa gini suaraku ya. Oh, memang. Jadi saya bukan Wahyu, bukan siapa-siapa, saya Dewi ya. Dan Suma sering bertemu aku juga di beberapa komal termasuk. Iya, nama Anda Wahyu, udahlah, nggak usah. Bukan. Iya, nggak usah. Wahyu ada lagi, Wahyu ilahi itu. Ya, oke. Jadi begini ya, jangan dipotong ya. Kalau ditanya anak TK itu pasti ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi ini. Pasti Tuhanku lah. Dan setiap orang beragama pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Manusia itu nggak bisa membuktikan, ya. Kenapa nggak bisa membuktikan bahwa dia Tuhannya Sang Pencipta? Nggak bisa. Tahu kenapa Suma? Tahu nggak jawabannya? Nggak usah dijawab, nanti aja dijawab, ya. Aku kasih tahu, ya. Karena waktu penciptaan langit dan bumi, manusia itu belum diciptakan, gitu loh Suma ya. Jadi nggak bisa kau jadikan referensi bahwa Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi, nggak bisa, ya. Kalau aku juga mengatakan di kitabku juga bisa, ya. Yesus itu pencipta langit dan bumi, ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan dipotong dulu dong. Aduh, ini gimana nih host? Makanya dikasih timer. Aku tadi diem ya. Ya. Enggak, soalnya Anda menipu di sini. Jangan gitu dong, framing gitu dong, nggak baik semua. Ya. Lah itu fakta kok, Yesus pencipta langit dan bumi, mana dalilnya? Ini gimana nih saya minta dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya 1 ayat 3. Ya Yohanes 1 ayat 3 apa? Di situ Sang Firman. Lah itu Firman, itu Tuhannya, itu Tuhannya Yesus, Pak. Sabar. Aduh. Itu Tuhannya Yesus, Pak. Potong-potong. Makanya kasih timer host kasih timer 2 menit aja. Ya. 2 menit kayak fair 2 menit. 3 ronde aja. Sama semua ya. Ya, jadi kita bahas Allah Tuhan itu ya dari 2 arah ya. Cuma membuktikan Tuhannya itu ada ya pakai dalil Al-Quran, jangan lari-lari pakai Alkitab. Saya menjelaskan nanti Tuhannya saya pakai Yesus. Alkitab, kan itu fair. Ya berarti Yesus versus Allah kan Pak? Aduh.
Nah, jangan nanti Anda jangan nanti Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Gimana kan ini gitu. kalau nggak dikasih timer ya gini nih, lihat dipotong-potong nih. Aku tuh diam. Enggak, saya cuma mengingatkan. Saya cuma mengingatkan. Janganlah potong-potong Tuhan semua. Anda itu Yesus. Kita diskusi santai-santai ya aja, kan? baik aja. Udah gini Bapak aja semua. kepanikan. Ya sudah nanti ya ini nanti ini 1 menit. Ya 10 detik aja 10 detik aja ya. Semua. Coba buktikanlah. Ya coba buktikanlah yang berbicara dengan Musa itu di Gunung Tursina di Al-Araf 143 di GS Al-Qasas 30 ayat 28 ayat 30 itu Allah yang disembah Bang Suma. Silakan dibuktikan ya. Tolong itu dijawab silakan. Oke, baik. Kan Anda sudah membaca tadi dalilnya kan? Di Al-Araf ayat 143. Itu seirama dengan apa yang tertuang di dalam pengajaran Yahudi. Ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Musa minta untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan kami mengatakan, lantarani kamu tidak akan sanggup melihat aku. Keluaran 33 kan sudah jelas tuh. Keluaran 20 kan jelas tuh. Tidak ada manusia yang bisa hidup karena melihat aku. Ayo. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihat aku. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Udah jelas itu. Di dalam Bibelnya orang Yahudi mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup. Berarti tidak ada orang yang bisa menyerupakan Tuhan itu kayak mana? Musa tidak bisa menggambarkan Tuhan yang kenapa? Musa tidak sanggup melihatnya. Yesus juga mengatakan demikian. Nah sementara kamu, saudara Wahyu Tuhanmu, disunat hari ke-8, nonotnya dipotong, di Markus 11 dihanenen. Lalu apalagi? Mayatnya dikafani, apalagi dikuburkan, seterusnya. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi itu Tuhannya Islam. Tuhannya Islam ya Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Islam. Ini Kristen yang bermasalah Tuhannya manusia, mantan mayat. Hai. Nah sekarang ketika Musa bercerita tentang Bapak itu wujudnya kayak mana? Oh Bapak itu roh. Nah coba wujudnya kayak mana roh itu? Gaib. Berarti laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Itu yang digambarkan Al-Quran. Sementara Tuhanmu serupa dengan Tarsan. Gimana ceritanya ini Pak Wahyu? Hayo. Orang Yahudi coba Anda tanya sekarang. Wahai orang Yahudi, wujud Tuhanmu seperti apa? Apa kata orang Yahudi? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, teman Kristen ditanya, seperti apa wujudnya Tuhanmu wahai orang Kristen? Harusnya kamu jawab jujur. Wujud Tuhan kami itu mirip Tarsan. Kan gitu Pak Wahyu. Oke, silakan. Sudah. Oke ya, terima kasih Suma. Ya. Aduh, Suma ya, bisanya cuman framing ya, nggak bisa membuktikan. Loh, ya. Saya membahas tentang Tuhan saya. Sabar, ini waktu saya. Nah, kamu kenapa nggak mau bahas Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Kenapa? Berani nggak kamu bahas tentang Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Silakan. Udah diamkanlah dulu kok. Ini giliran saya, waktu saya ya. Tadi saya diam kok bicara ya. Saya minta kau jelaskan Tuhanmu. Saya kan tadi menjelaskan Tuhanku, Wahyu. Saya tadi menjelaskan Tuhanku, wahai Wahyu. Sekarang kau jelaskan Tuhanmu. Waktu dong, host. Yang melanggar ya. Iya, tapi kau jelaskan Tuhanmu. Berani enggak kau jelaskan Tuhanmu? Ya, berani enggak kamu jelaskan Tuhanmu seperti saya berani menjelaskan Tuhan saya? Tanya lagi kalau dia enggak bisa. Wahyu, berani enggak kau jelaskan Tuhanmu? Layaknya saya tadi menjelaskan Tuhanku. Ini dia. Dengarkan dulu, kau jangan gila permanen. Kau jangan gila permanen. Wahyu, gini sudah mulai. Saya tidak akan membiarkan kamu maki-maki gini, Wahyu. Saya tidak akan membiarkan kamu. Kamu harus menjelaskan Tuhanmu. Gimana ini? Kamu jelaskan Tuhanmu. Wah, sudah. Kenapa kamu nggak menjelaskan Tuhanmu? Kenapa? Nyerah aja, sudah. Enggak, saya tanya dulu kenapa kamu nggak menjelaskan Tuhanmu? Aku nggak mampu. Kamu yang tidak sanggup. Santai. Tadi saya sudah menjelaskan Tuhanku laisa kamitslihi syai'. Sekarang giliranmu jelaskan Tuhanmu yang mirip Tarsan itu. Silakan. Ya. Aku menjelaskan Tuhanku pakai Alkitab. Ya, kau menjelaskan, aku tanya jawablah pakai Al-Quran gitu. Ya.
Lah tadi saya seperti pakai Al-Quran loh. Laisa kamitslihi syai' itu Al-Quran, Wahyu. Sekarang kau coba terangkan Tuhanmu yang mirip Tarsan itu, coba. Ini nih begini, begini, lihat nih. Setiap kali ya. Jadi ya, itu sudah jelas bahwa dikatakan ya di Yohanes 1 ayat 8 pun ya, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melihat Allah ya. Dan anak Allah yang menyatakannya, yaitu Yesus yang menyatakannya. Kenapa susah? Kalau Allah ingin menjadi manusia, ya dia bisa juga menjadi menjadi diri dari manusia. Apa salahnya? Tuhan Maha Kuasa, ya. Sedangkan di Al-Araf, mohon maaf ya, tadi kutanya, ya, di sana kan Musa juga mendengar suara Allah. Dikatakan, Musa, aku ini Allahmu. Ya Allah, jawab Musa. Di Al-Qasas 28 juga begitu. Ya, artinya apa? Tidak harus melihat wajahnya, tapi mendengar. Nah, ya ingin tanya, ya, kan melihat itu dari sebatang pohon, ya. Musa mendengar suara Allah menyatakan dirinya dalam suara dari sebatang pohon. Nah, yang ingin tanyakan, kalau memang itu Allahnya yang disembah Bang Suma, siapa yang menyaksikan waktu Musa itu mendengar? Ya, coba dijawab nanti ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak mampu ya. Ya, jadi kalau Yesus ya waktu di gunung itu menunjukkan dirinya, dia menyatakan dirinya. Siapa yang berbicara di Keluaran 6 ya, ayat 1 sampai 3 ya, pengutusan kepada Musa. Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah yang berbicara dengan Musa di Gunung Sinai itu. Oke, sudah aku jawab. Sekarang cuma tunjukkan ya, dan itu Yesus di gunung itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, ada saksi matanya, ada yang melihatnya. Ya. Jadi tolong nanti cuma jawab ya, siapa yang menyaksikan? Padahal jelas di ayat Al-Qasas 30 itu dan seterusnya itu menyatakan Allah menyatakan dirinya dengan Musa. Musa, aku ini Allah. Ya. Ya Tuhanku, ya Allahku, jawab Musa begitu. Tapi siapa yang menyaksikan itu? Siapa saksi matanya yang mendengar gitu ya? Tolong, ini ronde terakhir ya. Kalau sampai nggak bisa jawab lagi ya sudahlah, aku mundur aja ya. Gitu ya Suma ya. Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, inilah orang manusia dewasa tapi otaknya nggak ada, kosong kepalanya. Dari tadi saya menjawab, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Habis gitu dia minta saksi siapa yang melihat Allah. Kan memang otaknya nggak dibawa. Akibat terlalu banyak makan makanan haram yang diharamkan Yesus. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Siapa saksinya katanya? Melihat Tuhan. Emang Yesus? Hah? Emang Tuhan Anda yang Tarsan itu, yang mirip Tarsan? Yang banyak saksinya melihat ketika dia dipotong nonotnya, ketika kemudian dia netein, kemudian dia dikafanin, kemudian dikuburin, disalib, dibunuh, dipentek. Emang Tuhan loh. Tuhan itu tidak ada yang bisa menyaksikan keberadaannya, wujudnya. Orang berakal hanya sampai kepada Tuhan dengan melihat ciptaannya, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Bukan malah Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Itu pengajaran paganisme. Dan kalau kau bertanya tentang Al-Araf, Al-Quran menjawab dengan lugas. Ya, kamu harus tahu di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha wa innahu aliyun hakim. Itu Al-Quran. Tidak pantas kemudian manusia, apakah dia itu nabi, apakah dia itu rasul, tidak pantas bagi mereka kemudian berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Jadi Musa alaihissalam itu tidak berbicara langsung kepada wujud Allah, berbicara melalui perantara. Itu yang perlu kamu paham. Dan itu memang betul di dalam kitabmu, coba kau pelototin. Makanya kau jangan cuma bisa bertanya terus, kau belajar Bibelmu itu. Yang datang kepada Musa itu bukan wujud Tuhan. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kalau saya tanya siapa saksinya, kau bisa jawab. Siapa yang melihat malaikat di atas gunung Sinai ketika Musa berbicara dengan malaikat?
Ini ajaran buat kamu ya, Wahyu ya, supaya kau jangan berumur tapi ilmumu tidak berumur. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53, Anda lihat di situ. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini Taurat yang dimaksud ini adalah yang diterima Musa di atas gunung. Jadi Musa berdiskusinya dengan malaikat, utusan Tuhan, bukan dengan Tuhan. Paham kau? Jadi yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran yang kamu katakan tadi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, itu bukan Allah langsung yang menyatakan wujudnya, berbicara langsung kepada Musa, bukan, tapi melalui perantaraan tabir. Sama seperti saya datang ke kamu, Wahyu, itu tidak langsung ke Suma yang datang ke kamu, tapi melalui HP saya datang. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Pakai otak kau. Ya, aku menyatakan diriku kepada Pak Wahyu bahwa aku ada. Aku datang kepadamu. Kau bicara dengan aku melalui apa? Melalui HP. Apakah aku adalah HP? Bukan. Allah berbicara melalui tabir. Allah melalui perantaraan pohon. Apakah kemudian Allah itu pohon? Tidak. Saya berbicara kepadamu melalui HP. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Tidak. Makanya jangan kau menyembah orang yang sama seperti Tarsan. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan saya laisa kamitslihi syai', Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yesus mengatakan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kalau kau tidak percaya kepada Yesus, maka inilah Yesus katakan, enyahlah kau daripada aku, engkau pembuat kejahatan. Jadi kesimpulannya, Tuhan kami, Tuhannya Yesus, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun, tetapi dia ada, dia wujud. Dia nampak, dia nyata, tapi kemudian tidak bisa digambarkan. Sedangkan Tuhannya Pak Wahyu adalah manusia, mantan mayat yang dilantik oleh Paulus berdasarkan Roma 14:9. Mayat tadi dibangkitkan menjadi Tuhan dan disembah Pak Wahyu. Sayangnya orang ini mirip Tarsan. Demikian. Iya, terima kasih ya atas maki-makiannya, framingnya pribadi. Oh, itu bukan makian, Wahyu. Itu fakta. Jangan dipotong. Kamu menuduh. Kamu menuduh. Sudahlah. Lo gini nih, lihat waktu kamu menuduh saya memaki. Lihat ini. Saya dituduh. Saya dituduh memaki katanya. Padahal itu fakta. Gimana ini? Coba kau jawab jujur. Apakah Tuhanmu itu mirip Tarsan? Jawab. Kesimpulan Tarsan masih bagus. Tadi dia pakai tutup ini, pusat ke bawah masih ditutup. Tuhanmu sabar semua. Ya, itu aku datang besok. Ya, kamu mau ngomong lagi, silakan. Yang ngomong dulu, ngomong lagi. Silakan. Tadi kau bilang terakhir, kau ngomong lagi, silakan. Simpulan saya ya, terima kasih ya Bang Suma sudah mengakui ya Allahnya lewat perantaraan pohon ya. Tapi kalau perantaraan manusia nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Dipotong lagi. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Nggak bisa. Dasar Bahlul. Jadi menurut Suma ya, pohon lebih dihargai daripada manusia. Oh, luar biasa ya Suma ya. Terima kasih kau mengakui pohon daripada manusia. Framing. Bilang sendiri loh tadi dari pohon. Gimana sih? Sabarlah. Giliran saya kayak minta waktu sedikit aja lah. 1 menit. Ya. Kenapa nggak bahas Tarsan, Bos? Jadi Suma lebih menghargai pohon ya daripada manusia ya. Jurus Paulus potong lagi karena kamu menipu, karena kau nipu. Mana ada saya menghargai pohon katanya? Tidak ada kata-kata framing gitu. Loh, kamu mengatakan saya menghargai pohon. Di mana itu saya katakan? Terima kasih atas diskusi pendek ini. Makanya jangan kelamaan nyebut Tarsan. Jangan kau kelamaan menyembah Tarsan. Gini ya. Nggak ada yang bisa kau bodohi di sini, Wahyu. Nggak ada. Kan sudah aku bilang wajah Allah nggak dilihat, tapi kan mendengar ya. Tapi kan yang penting ada yang menyaksikan bahwa itu loh yang berbicara itu siapa gitu loh. Ya, tidak harus menunjukkan wajahnya.
kalau Yesus jadi manusia sama. Nah, lalu siapa yang menjadi saksi melihat Musa? Aduh. Siapa yang melihat saksi Musa bicara dengan Tuhan? Ya, jawab. Jadi ya. Jawab. Kita semua menunjukkan. Siapa yang menjadi saksi? Kuasa Yesus. Siapa yang melihat nanti saksi? Kuasanya nggak bisa juga, kan repot. Siapa yang melihat? Oke, siapa teman-teman. yang melihat Tuhan datang ya, kepada sudah Musa? dinaikkan. Oke, cuma ya sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, Terima bawa kasih. Tuhan Tarsanmu itu, bawa pulang, suruh mandi. Banyak kutunya. Oke ya teman-teman, si penyesat ini mencoba untuk melakukan framing dengan mengatakan saya lebih menghargai pohon. Padahal ketika Allah menyatakan diri, sudah jelas sekali menyatakan melalui perantara. Al-Quran menjelaskan wa maka li basharin ayyukallimahullah. Kita sudah menjelaskan itu. Illa wahya, melalui kemudian perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. 3 hal ini yang menjadi cara Allah menyatakan wahyunya kepada para malaikat, kepada para utusan. Nabi Abraham, yes. Kemudian Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, yes, semuanya. Tidak ada Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu hanya ada di ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran Hellenisme Stoa, penyembahan terhadap roh-roh. Nah, kemudian dia mengatakan, loh kenapa kamu menghargai Tuhan datang melalui pohon, kenapa tidak melalui manusia? Loh, Tuhan itu mengutus Yesus sebagai perantara. Kita menghargai itu. Yesus itu perantara Tuhan. Dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Tetapi kita tidak menuhankannya. Tidak menuhankan pohon, tidak menuhankan Quran, tidak menuhankan manusia Yesus. Tidak. Kenapa? Karena mereka ini adalah utusan saja, bukan Tuhan itu sendiri. Oke, Pak Wahyu kemudian stres ketika dia ingin mencari wujud Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak bisa temukan, dan kemudian ternyata Tuhan yang diajarkan oleh Yesus juga tidak berwujud, dalam arti kata tidak fana sebagaimana yang digambarkan di dalam kitabnya mereka sendiri. Paulus sendiri mengklaim bahwa Tuhan itu adalah Maha Suci, Maha Tinggi, sebagaimana yang tertera di dalam kitabnya sendiri, bahwasanya Tuhan yang kekal, yang tak nampak itu adalah Maha Suci, Maha Tinggi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah mau azan ya, zuhur. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah dinaikkan di sini di Komal. Saran saya kepada saudara saya ya, Pindah saya Oniabi, tolong lain kali orang-orang yang menghujat Al-Quran jangan dikasih ruang di komal-komal kita. Siap bang, siap bang. Awal tahu penghujat, menistakan Allah, kemudian menistakan Nabi, begitu juga yang menistakan agama orang lain, monolog, itu jangan dinaikkan juga. Saya tadi mengatakan itu kepada Pak Wahyu ya supaya dia sadar, karena memang Yesus itu seperti itu adanya. Ya, sahabat-sahabat, Bang Handi, Dinda Tahta, saya pamit dulu. Bunda Rahma, Awi, dan juga sahabat Farid. Ya, tar dulu. Silakan. Bang Freddy juga. Dilanjut. Terima kasih Bang. Oke, saya mau makan dulu di Indonesia Timur. Bang Freddy enggak. Ya, silakan Bang Freddy. Nanti kita diskusi lagi ya. Iya. Bang Handi, silakan Bang Handi. Dulu. Ya, jadi teman-teman yang ada di seluruh penghuni muka bumi ini, tentu yang beriman, bahwa tetap kita lanjutkan perjuangan kita bersama, apa itu perjuangan menggapai amal jariah. Makanya masih dibuka kesempatan untuk berbagi dalam hal pengadaan air bersih dan pembangunan rumah imam di masjid kita Nur Maulidah di Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa Bolangi. Untuk itu kami masih menunggu atensi perhatian amal jariah buat saudara-saudara. Yang ingin berbagi silakan menghubungi Andi Selebes Channel, menghubungi Zulkifli Mabas. Di sana ada rekening Yayasan Makassar Bola Center Indonesia. Terima kasih, dan untuk Wang Abi juga thank you telah membuka kembali hubungan silaturahmi yang baik, bahwa apapun itu penghujat jangan naik lah. Semalam juga saya nggak naik di Komal Julius karena ada penghujat si Haleluya itu, jadi makanya saya juga nggak kesana gitu. Kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua itu kalau nggak salah kan pendeta itu dia, temannya Cak Lontong itu.
Iya. Selamat siang Bang Roti, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Roti dari Kristen kan ya, kalau nggak salah, lupa aku. Iya benar, dari Kristen saya. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang Roti, silakan. Iya, ini bahas apa ya? Yesus adalah. Iya tadi yang masih ketuhanan Abang. Apakah Yesus ketuhanan gitu? Gitu. Iya, memang kalau di iman kami memang begitu, Bang. Iya, sayangnya tadi Bang Zuma tadi udah keluar duluan. Enggak, masih ada dulu, beliau sholat dulu Bang. Gak apa-apa, ada yang lain tuh, ada Bang Handi, ada Bang Ustadz. Masih ada. Oh iya. Ada Ustadz Tato juga itu. Jadi saya mau sampaikan, sebenarnya Yesus sebagai Tuhan itu noise Bang. Bukan inisiatif dari manusia yang mentuhankan. Justru di Bible kami sendiri mengatakan demikian. Seperti itu loh. Jadi Rasul Paulus pun dia tidak menuhankan manusia. Seperti itu ya. Nah, buktinya apa? Coba deh, kan bapak-bapak ini yang mempelajari Alkitab kami, yang sering mengutip Alkitab kami, kan bisa lihat tuh di Lukas 2 ayat 11. Bisa enggak? Ada enggak yang bisa baca itu? Lukas 2 ayat 11. Apa? Siapa yang punya Bible boleh baca tuh Lukas 2 ayat 11. Saya nggak usah baca Bang Dika. Saya Bible berjalan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah kan yang menyampaikan itu siapa Bang? Lukas. Malaikat. Lukas. Lukas malaikat. Lukas yang nulis Pak. Iya Lukas yang nulis, tapi kan di situ kan malaikat dibilang. Bapak nggak ngerti Lukas siapa? Malaikat Gabriel. Dari mana Lukas ketemu Gabriel? Ya itu kan ditulis di situ. Ini Bapak ini gimana sih Pak? Ya. Nah makanya Bapak jangan bohongin kita dong Pak. Begini, kalian kan sering mengutip-ngutip Alkitab. Kenapa sih kitab tuh harus dikutip? Bapak ya, kalau orang Bapak yang ngutip kok, kami diem aja tadi maki kasih. Siapa yang ngutip? Saya sudah sering mengamati, saya sudah sering mendengar di forum ini. Kalian jarang mengutip Al-Quran sendiri, jarang, tetapi banyak sekali mengutip Alkitab. Pertanyaan saya, kalian percaya nggak Alkitab itu? Dengerin Pak ya. Oke, gantian bicara ya Pak, boleh nggak? Oke, silahkan. Terima kasih Pak. Dalam hal berdiskusi Bapak, kita harus pakai data supaya tidak ngarang dan asumsi. Makanya kami pelajari Bible itu. Nah, ini bukan, sebentar gantian Pak. Ini bukan ngutip, tapi memperkuat argumentasi. Karena di setiap satu topik tidak mungkin baca Kejadian sampai Wahyu. Dan kenapa kami tidak pakai Al-Quran? Karena tidak ada satu data pun di Al-Quran memperkuat kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jadi kalau Anda mau mempergunakan Al-Quran memperkuat Yesus Tuhan, Anda salah alamat. Kami pindah ke Bible supaya Anda ini tercerahkan. Jangan sampai terprovokasi oleh doktrin-doktrin yang tidak bertanggung jawab. Oh no loh Pak, termasuk Lukas tadi gitu loh. Saya terangin kalau mau Lukas. Jadi Bapak jangan ngibulin kita di sini bahwa Lukas itu ketemu Gabriel kemudian menulis. Enggak, Bapak baca satu perikop Lukas 21 sampai habis. Di sana itu Lukas tidak ada di posisi Kejadian. Gitu loh. Lukas bukan murid ke-12. Lukas jauh gitu loh Pak. Jadi jangan Bapak kira kami di sini tidak pelajari gitu loh. Sekali lagi Bapak cabut itu ucapannya bahwa Lukas ketemu Gabriel menulis menginformasikan hari ini Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu ngarang belaka gitu loh Pak. Silakan. Iya. Sekarang ayat apa yang Bapak percaya dari Alkitab? Pak ini bukan percaya masalah percaya. Ini kita diskusi. Gitu loh. Seperti tadi Lukas 2:11. Bapak baca Lukas 1 dulu.
Lukas 1, Ya. 1 apa itu Lukas 1, Pak? Bapak ngerti nggak isinya Pak? Lukas 1. Di situ pendahuluan Pak. Bagaimana Lukas menulis? Ya, Lukas menulis itu menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi, disampaikan kepada mereka dan saksi mata, pelayan firman. Jadi Lukas itu ibarat kata wartawan menulis, bukan dia wawancarai Gabriel gitu loh Pak. Baik. Nah, jadi kalau begitu jangan mengutip ayat yang ada di dalam kitab Lukas, karena Bapak sendiri yang bawa kok. Oke, betul. Saya kemarin juga mendengar ada teman-teman yang mengutip Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah, sekarang kalian percaya apa enggak itu? Kok itu dikutip-kutip gitu loh? Pak, di sini nggak menguji iman tapi menguji data. Boleh, Gitu ya. boleh. Sekarang kita saya menguji tanya. data. Ya, Yohanes 17:3, Yohanes 17:3 saya Bible berjalan, saya baca lagi. Tanpa ini saya tiduran loh Pak ya. Iya, inilah saya hidup yang percaya. Karena Yesus begitu berarti bagi Bapak, jadi Bapak pelajari itu. Jangan lari gitu. ke misionaris Pak, nggak usah santai aja. Kita akademik aja. Silakan udah. baca, silakan Ya. baca Pak. Silakan Inilah baca. hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Wah, kan gitu. Nah, benar. sekarang Bapak memberikan informasi dong. Tadi yang saya baca maksudnya apa ya? Iya, oke. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Stop dulu di sini. Iya. Jadi Yesus sedang menjelaskan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara tentang keselamatan, Pak. Ya. Hidup yang kekal itu berbicara tentang di surga. Ya. Terus kemudian apa selanjutnya? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Terusin aja Pak. Mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Yesus utusannya. Seperti itu kan? Terus apa Jadi lagi, Pak? iya. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan Yesus utusannya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi Yesus di sini sebagai apa, Pak? Di situ ditulis sebagai utusan. Oke. Jadi Yesus utusan atau Tuhan di situ? Di situ ditulis utusan. Oke, berarti Yesus utusan. Betul. Oke, bukan Tetapi Tuhan ya. Bapak, nanti dulu, Pak. Dia di situ sebagai utusan. Terus? Ya. Saya sekarang buka. Ini yang muslim di sini berapa orang di sini? Nggak usah hitung Pak, langsung aja ke topik, nggak usah mengeles. Oke. Saya sekarang buka pikiran kalian. Ya. Iya, apa itu? Ya, supaya kalian paham, supaya terbuka pikiran kalian. Ya. Kalian selama ini hanya berpikir tentang utusan itu. Ya, terus? Jadi tidak bisa move. Ya, tidak terus? tahukah kalian? Pernah enggak kalian bertanya, siapa Yesus ini? Sehingga Utusan, Pak. dia menjadi inti dari kehidupan yang kekal bersama Allah. Coba baca dari pertama, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan terus? Yesus utusannya. Terus? Mengapa harus bawa-bawa Yesus? Kenapa di situ tidak ditulis inilah hidup yang kekal itu? Robah dan aja, Pak. mengenal Nabi Nuh, Nabi Adam dan lain-lainnya. Coba Bapak berpikir, kenapa Boleh harus ada Yesus di situ? Boleh gantian nggak Pak bicara Pak? Oke, silahkan. Baik. Bapak bertanya atas argumentasi Bapak sendiri, atas data yang Bapak bawa. Kenapa bukan yang lain? Gantian Pak. Kenapa bukan Nabi Nuh? Kenapa bukan Andi Selebes di situ?
situ? Kenapa bukan roti kehidupan di situ? Kan pertanyaan Bapak. Nah, ini saya edukasi Bapak nih. Kenapa? Jawabannya adalah karena memang di zaman itu Yesus sebagai utusan wakil Tuhan di muka bumi mengajar kepada domba yang hilang di Israel. Iya. Tidak ada yang utusan lain kecuali dia diberi tugas di muka bumi. Tidak, Pak. Bapak keliru. Di situ ada Yohanes Pembaptis. Di zaman Yesus. Di zaman Yesus ada berapa utusan, Pak? Di situ ada Yohanes Pembaptis. Jadi banyak rasul. Jadi banyak rasul dong, Pak. Diutus ke muka bumi. Itu nabi, Pak Yohanes. Makanya Bapak baca. Maksud saya gini, Pak, pertanyaan saya. Ya. Di zaman Yesus gitu ya. Nih, di zaman Yesus sesudah Nabi Musa, ya. Terus siapa lagi sesudah Nabi Musa? Yesus atau Yohanes? Yohanes, Pak. Dia diutus untuk Bapak, kok Bapak katanya belajar Bible? Iya, silakan. Tapi silakan, Bapak enggak baca sih. Yohanes itu disuruh untuk mendahului Yesus supaya orang-orang untuk bertobat dan mengenal kemudian Yesus itu, Pak. Seperti itu. Yang menerima firman dari Bapaknya di surga siapa, Pak? Yang menerima Yohanes menerima juga. Di mana ada Yohanes menerima firman? Bapak bacalah. Di mana ada Yohanes menerima firman? Bapak baca aja. Begini Bapak ya, saya lagi injilin Bapak nih. Yang menerima firman itu Yesus sebagaimana tertulis di Yohanes 17:8. Ya, segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus berdakwah, dengerin dulu Pak. Yesus berdakwah, Yohanes menulis, bukan Yohanes menerima firman. Bapak ini kurang jauh deh ilmunya. Enggak begitu. Bapak kurang jauh ilmunya, Pak. Tadi saya coba, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ya, kenapa harus ada Yesus di situ sebagai dari inti dari, ini bukan bagian inti dari kehidupan yang kekal itu. Oke, kita kembali ke Yohanes 17:3 ya Bapak ya. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus, gitu ya. Oke, di sini jangan mengenal Engkau, dannya itu jangan dihapus, Pak. Bapak sudah hapus tadi kata dan. Oke, dan. Oke. Itu tuh dalam bahasa Indonesia, dan itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Tidak bisa dijadikan atau. Oke, saya ulang ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Atau baca semua. Koma pembuka. Baca aja, Pak. Kok sebentar dulu, Pak. Katanya nggak boleh dihilangkan. Firman Tuhan kok pakai koma pembuka. Koma pembuka. Inilah hidup yang kekal itu, koma, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, koma, satu-satunya Allah yang benar, koma, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, koma, tutup pembuka, tutup, koma, 2 koma tutup, gitu ya. Jelas ya, nggak ada yang dikurangi ya. Iya. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya, saya mau nanya kepada Bapak, apakah firman Tuhan itu turun bersama koma-komanya? Jangan menanyakan yang tidak penting seperti itu, Pak. Lagi. Ya, jangan beralih dari intinya, Pak. Saya tanya kenapa Yesus dibawa sebagai bagian dari hidup yang kekal itu. Bisa jawab nggak, Bapak? Bisa. Jawab sekarang. Anda diam dulu, saya jawab. Di sini Yesus tidak pernah mengatakan dirinya hidup kekal. Yang hidup kekal di sini, ya, supaya hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tuh. Lah, saya sudah bilang. Gantian bicara dulu, gantian. Atau Bapak mau bicara duluan, silakan. Habis itu saya lagi. Iya, Bapak soalnya sering memotong-motong ayat. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Bapak satu-satunya Allah dan Yesus Kristus. Kenapa di situ Yesus harus ada, Pak? Siapa Yesus ini? Coba berpikir teman-teman Muslim, siapa? Iya, makanya Bapak Yesus gantian ini bicara dong. Saya kalau belum selesai Bapak potong lagi. Makanya ditulis di Al-Imran 3 ayat 45. Kenapa lu ke Al-Imran? Apa hubungannya Yohanes 17:3? Gantian Pak ya, saya dulu ya. Pak Roti gantian dulu ya. Dengerin dulu Pak ya. Di situ ada 2, Pak. Ada satu-satunya Allah yang benar dan ada Yesus adalah utusan, gitu ya. Jadi kalau mau hidup kekal itu
harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, gitu ya. Saya pengen nanya Bapak, kalau mau hidup kekal itu Pak, mengenal satu-satunya Allah yang benar atau mengenal Yesus di sini sebagai Tuhan? Nah, Bisa Anda terangkan? Bapak mulai lagi memisah-misahkannya kan, padahal sudah jelas di situ. Bapak mulai memisah-misahkan. Inilah dari kemarin diskusi yang saya baca-baca, selalu memisahkan Bapak Yesus Tuhan ndak, ini daging ndak, ini apa, itu ayat itu, makanya jangan kutip-kutip Alkitab kami Pak. Satu Ya, Bapak yang bawa mulai ya hari datanya. ini, Ya, mulai Bapak yang hari bawa ini data loh. para Bapak yang bawa apologet data. Muslim berhenti mengutip Yohanes 17 ayat 3 karena Mulai itu hari ini mempermalukan juga. mereka sendiri. Sebentar Pak Roti ya. Inilah Sabar, hidup yang sabar, Pak. kekal. Ya. Bapak tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal kalau tidak mengenal Yesus dan Allah itu. Oke, Yesus itu di sini, satu. Pak Roti. Yesus di sini sebagai apa Pak? Namanya dengan Katolik sama Islam. Dan jangan belokkan saya, itu sudah selesai tadi. Saya sudah jelaskan iman kita sudah beda. Walaupun tetap Bapak mengotot, yang Bapak jelaskan adalah penjelasan saya, tapi Bapak tetap tidak mau meninggalkan 3 istilah itu. Sekarang saya mau membicarakan tentang sejarah supaya orang pun tidak salah paham. Mohon maaf, saya tidak mau berdebat dengan seiman saya. Saya tidak mau aja. Saya tidak seiman. Kalau Bapak mau keluar silakan keluar. Saya tidak- Oke, baik. Ya, saya mau nanya nih, tunggu. Oke. Saya nanya dulu nih, ada Bang Zuma ya, sudah selesai. Mungkin ya ada yang mau disampaikan Bang Zuma soal sebenarnya mereka ini nyembah siapa gitu, karena menurut Pastor Sarah dia beda iman dengan Bang Alexander. Halo Bang Zuma, masih sholat mungkin? Ya, mungkin dari Bang Aristo nih, setelah mendengarkan pemaparan dari Bang Alexander dan Pastor Sarah. Ya, menarik. Ya, saya harus mulai dari mana ya? Mulai Tapi ya, dari kilometer 0 aja. ya, tapi saya gini, saya dalam hal ini, saya sependapat dengan Pastor Sarah. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang konsep Tritunggal, ini historical bagaimana kemudian konsep Tritunggal ini hadir, itu memang menimbulkan perpecahan di tengah komunitas Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang konsep Tritunggal ini. Ya, konsep Tritunggal ini datang dari seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Yang dimana pada saat itu dalam konsili mereka mendiskusikan siapa sebenarnya sosok Yesus Kristus itu. Begitu. Saya ralat juga Bang Zuma. Itu Tertullianus bukan bapak gereja. Tertullianus itu hanya seorang pengacara yang dia tadinya penyembah pagan ya, penyembah berhala. Dan dia itu suka memang menulis buku. Buku-buku dia banyak yang tentang hal-hal gaib itu juga. Termasuklah akhirnya dia menuliskan buku tentang konsep Tritunggal itu untuk menjawab tentang pertanyaan beberapa orang tentang siapa sih Tuhan itu, kenapa kok dengan kayak ada dia Bapak, dia Anak, Roh Kudus. Jadi dia mau menjelaskan itu. Jadi dia bukan siapa-siapa, dia bukan bapak gereja, dia hanya seorang pengacara dan dia background dia adalah penyembah berhala. Ya, ini makanya mau saya jelaskan tadi yang sejarah tapi dipotong. Boleh nggak Jul aku ceritakan sejarahnya itu dari awal Katolik? Gas. Ya, tadi suara lu hilang. Boleh ya? Yo. Oke, nah gini, jadi dulu itu gereja itu dibagi ada 5 distrik ya, 5 distrik, 5 daerah gitu. Terus ada di Pergamus, ada di Tiatira, ada di Antioquia, ada di Filipi, ada di Roma. Ya, jadi gereja di Roma dulu nggak ada yang namanya Kristen GBKP, HKI, HKBP, GBI belum ada. Jadi cuman dibilang gereja jemaat di Tiatira, jemaat di Pergamus, jemaat di Antioquia, jemaat di Filipi, jemaat di Roma itu. Nah, berjalan dari pertama kan jemaat mula-mula itu 3.000 Jul, dan itu bukan cuma dari satu daerah Jul, itu dari berbagai daerah. Nah, karena ini terlalu banyak,
akhirnya para rasul ini bicara soal 12 murid Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus ya. Nah, itu mereka kan suka berkeliling. Jadi selain mereka mengajar, mereka pun menginjil. Setiap mereka tempat daerah mereka ada banyak orang-orang yang diselamatkan dan menjadi Kristen. Dulu Kristen itu dijuluki seperti ejekan Jul untuk orang-orang yang menyembah kepada Kristus, yang artinya mentuhankan manusia lah. Jadi makanya dibilang Kristen ya itu. Karena bagi mereka orang-orang di kumpulan orang Yahudi, tetapi bukan agama Yahudi ya, karena pada dasarnya orang Yahudi itu mesianik yang menyembah kepada Yesus itu yang dari Nazaret ya. Tetapi mereka di situ juga banyak sekte, sama seperti yang tadi di awal itu. Di Islam pun ada banyak yang sekte bermunculan, dalam Kristen pun banyak sekte yang bermunculan. Tapi mereka dari kalangan itu. Nah, dari kalangan orang Yahudi ada beberapa sekte juga yang itu menjelek-jelekan, mengejek-ngejek orang-orang pengikut Kristus dengan istilah Kristen. Nah, jadi mereka berkumpul dulu itu di sinagoge Jul. Nah, karena ini sifatnya mereka para rasul ini berpindah-pindah, akhirnya mereka memilih. Itulah yang dibilang diaken, itu ada dituliskan dalam Alkitab, memilih para diaken untuk memimpin, untuk menggantikan mereka sekala-kala mereka sewaktu-waktu mereka pergi gitu loh. Tapi orang-orang diaken ini sudah dilatih, diajar dulu sama para rasul ini, yaitu konsepnya tetap sama, bahwa Yesus Kristus adalah dia Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dia satunya yang pribadi, dia Tuhan Yesus Kristus, dan mereka harus dibaptis jika ingin diselamatkan. Makanya mereka banyak dibaptis. Nah, ada orang yang sudah pernah datang mendengar ajaran Yesus, mencari datang ke sana, tetapi mereka bilang dia sudah dibaptis. Terus ditanya sama muridnya, kau dibaptis dalam nama siapa? Dia bilang, kami nggak tahu. Kami baptis. Dia tanya, kau dibaptis siapa? Dia bilang Yohanes Pembaptis. Terus dia bilang, kau harus dibaptis ulang, ya kan? Bahwa di dalam nama Yesus. Karena yang tadi udah kujelaskan, ya nggak perlu kujelaskan. Yohanes itu membaptis tidak dengan nama siapapun. Nah, dia menjelaskan bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan, tetapi kalau baptisan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu baptisan untuk keselamatan. Artinya ketika dibaptis, dia artinya mengenakan Kristus, yang dia adalah dia yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan dia yang akan datang, dia Alfa dan Omega. Nah, itu murid-murid pun mengajarkan, para rasul mengajar begitu. Nah, setelah itu diserahkanlah mereka kepada orang yang sudah dipilih sama mereka di setiap distrik ini. Itu di orang Katolik, yang orang gereja Roma, saya nggak sebut dulu Katolik karena belum ada muncul istilah itu pada saat itu ya. Nah, itu mereka menyebut itu bapak-bapak gereja. Kalau istilah orang-orang Kristen bilangnya itu pemimpin gereja atau gembala. Jadi dipilih penggembala. Kalau yang sekarang bilangnya ngertinya gembala sidang. Nah, berjalannya waktu kekristenan, proses kekristenan ini banyak orang diselamatkan. Tapi ada orang-orang yang nakal di dalam sini, Jul. Karena di sekeliling mereka itu kan banyak juga sekte-sekte dan penyembah berhala, terkontaminasi sama konsep-konsep di sana. Nah, seperti layaknya seperti orang Tritunggal yang sekarang, kalau ketika ditanya berdebat, mereka nggak tahu berdebat, nggak tahu menjawab, akhirnya banyak yang murtad, Jul. Nah, banyak yang sesat. Yang lebih parahnya lagi, dari 5 pemimpin gereja sini, ada 3 yang sesat, Jul. Bahkan pada saat udah terjadi konsili pun masih ada terjadi penyesatan, dan itu penyesatan dimulai dari gereja Roma. Tentang bagaimana mereka mengganti jabatan yang ada paus, itu juga di luar dari konsep para rasul. Semuanya hanya dibilang pemimpin gereja, gembala, tapi mereka mengangkat seorang paus. Ya, aku lupa nama pausnya waktu itu, Jul, tapi yang jelas seperti itu. Nah, pada saat itu dibuatlah konsili. Konsili itu ada beberapa hal, sama seperti pertamanya dibikinlah pengakuan iman rasuli. Lalu itu tetap gagal juga, Jul. Yang dikenal aku percaya kepada Allah. Sebenarnya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tapi mereka selalu menyambung kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Padahal sebenarnya aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Gitu loh. Terus aku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Bapa. Jadi banyak sebenarnya yang mereka pakai pengakuan iman rasuli itu udah diubah semua, Jul, untuk konsep Tritunggal. Sebenarnya adalah menuju bahwa Bapa itu, Allah itu yang adalah Bapa, itu adalah Yesus Kristus, dia juga adalah yang Roh Kudus. Itu sebenarnya. Nah, tapi penyesatan terus terjadi oleh Roma ini, terjadilah konsili Nikea. Nah, di Nikea ini pun dijelaskan lagi, Jul. Tapi tetap saja tentang bagaimana Yesus itu yang adalah satu-satunya. Tetapi mereka tetap bingung tentang istilah Bapa, Anak, Roh Kudus ini. Tetap ada penyesatan dari Katolik. Nah, dalam hal itu
Jadinya ini tadi 3 bapak gereja, terakhir 4 bapak gereja, cuman 1 yang benar. Itu di dalam 4 bapak gereja termasuklah di situ, masuklah konsepsi Tertullianus. Itulah konsili Nikea. Nah, orang mentok hanya di konsili Nikea, Jul. Tetapi terjadi konsili ini utusan dia, mereka si Paus tidak berani datang, Jul, pada saat konsili Nikea. Dia memberi utusannya, dan salah satunya si Tertullianus, dan 1 ada muridnya, yang lain lagi. Nah, tapi mereka kembali ke sana, tapi si Tertullianus ini, ya, mulai dia berpikir tentang apa yang terjadi ini pada saat konsili Kalkedon. Dibuat konsili Kalkedon, isinya aku bacakan ya, aku kasih tahu nih ya. Itu dalam bahasa Yunani, tapi sudah diartikan di dalam bahasa Inggris ya. Ini bahasa ini aja, bahasa Indonesia. Bukan, bahasa Latin. Begini isinya. Kira-kira begini. Selanjutnya kemudian bapak-bapak gereja kami, katanya, bersatu dalam mengajar semua orang untuk mengaku Sang Putra yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kesamaannya dan kemanunggalannya sempurna dalam keilahiannya maupun kemanusiaannya. Dan dengan satu roh, jiwa dan tubuh, ia adalah sungguh-sungguh Allah yang sebenarnya. Dan dalam kesamaannya itu, ia juga seperti kita dalam hal kemanusiaannya, sebagaimana kita dalam segala hal yang kita miliki, kecuali ia tidak berdosa. Ia telah keluar dari kemuliaan keilahiannya saat demi kita dan keselamatan kita. Dia dilahirkan dari anak darah Maria yang sebagai pengantar baginya untuk memasuki kemanusiaannya. Kami juga mengejarkan bahwa kami memegang teguh hal yang satu ini, bahwa Tuhan Sang Anak Allah, jadi bukan Allah anak, Sang Anak Allah, karena itu hanya sebutan ya, diperanakan dalam 2 sifat yang tidak akan membingungkan kami, dengan tidak memisahkan menjadi 2 bagian, namun tidak mempertentangkan 2 fungsi tersebut. Perbedaan kedua sifat tersebut tidak melemahkan kemanunggalannya, bahkan sebaliknya, memperkaya kedua sifatnya tersebut. Kedua sifat itu juga tidak dibagi dalam 2 pribadi, apalagi 3 pribadi, melainkan bersatu dan hanya satu-satunya Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus telah mengajarkan pada bapak gereja kami, dan demikian pula pengakuan iman para bapak gereja diwariskan kepada kami. Itulah isinya, Jul. Orang Tritunggal tidak pernah membahas konsili Kalkedon, mentok di konsili Nikea. Nah, setelah ini terjadi, Jul, si Tertullianus berubah haluan. Dia proteslah kepada orang Paulus, dan juga ada Martin Luther di situ, Jul, yang dikenal gereja Lutheran yang adalah Protestan. Dia protes nih kepada para murid, para rasul. Ini ternyata sesat, dia sesat. Akhirnya si Tertullianus bertobat, Jul. Tetapi kesalahannya adalah buku itu sudah tersebar dan orang sudah ini. Jadi sebelum dia mati, dia itu sudah bertobat. Ini yang difitnah sama orang-orang kayak si Deking Gadas dan siapa itu namanya, Gracia Pelo, katanya murtad, katanya si Tertullianus, ya kan, murtad, terus dia jatuh di penjara, robek perutnya gitu kan, dibuat seperti itu. Ya karena itulah tuh faktanya, dia sebelum dia meninggal dia memang bertobat dan dia mengubah konsepnya. Ada bukunya aku lupa, tapi dia meluruskan pengajaran bahwa katanya Tuhan itu hanya satu-satunya, dia Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya inilah Kalkedon itu. Boleh saya celah ya? Oke, tunggu. Aku mau ini dulu. Mereka mengatakan protes karena orang-orang yang ini tadi, yang tadinya ada di dalam kumpulan mereka kan disuruh pilih tuh, mau ikut yang para rasul atau mau ikut yang gereja Roma. Makanya dipisah. Mereka bukan Kristen, mereka akhirnya mengatasnamakan Katolik. Makanya iman rasuli mereka pun beda, Jul. Kami gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik gitu, Roma Katolik. Mereka menyebut beda, Jul. Nah, siap. Tunggu dulu. Ini banyak yang nanya nih, ini Bang Zuma KW atau Bang Zuma asli? Oke, mungkin dari Bang Zuma sudah bisa bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, mungkin dari Bang Zuma nih bisa dijelasin, karena lagi rebutan jadi pengikutnya Yesus nih. Bang Alexander bilang dia pengikut Yesus, Pastor Sarah bilang kamu bukan pengikut Yesus. Bang, silakan. Aku 10 menit lagi ya, mau keluar ya. Siap. Jam 12 ternyata. Mau ngecek proyek, ngecek doang sih. Ya, jadi gini. Memang dari kalangan Oneness akan menolak Tertullianus itu bagian dari bapak-bapak gereja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah, tidak bisa dipungkiri bahwa pada zamannya Tertullianus memenangkan sebuah konsili Nisea yang kemudian hadirlah doktrin Tritunggal ini.
Itu yang pertama. Nah, doktrin Tritunggal ini ya diimani oleh 3 agama besar, 3 denominasi besar. Pertama Katolik, kedua Protestan, yang ketiga Koptik. Saya beberapa bulan yang lalu sempat ke Mesir dan wajah dari Bapak Tertullianus itu dipajang di altar oleh Kristen Koptik, sehingga kemudian Bapak Tertullianus ini diangkat diimani oleh para kaum Tritunggal sebagai Bapak Gereja. Itu dari sisi sejarah. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Tertullianus, para penganut Tritunggal akan mengimani beliau sebagai Bapak Gereja, karena mau atau tidak, suka atau tidak, para kaum Tritunggal akan tetap mengimani Tertullianus ini adalah Bapak Gereja, karena dari sanalah akar sejarah iman Tritunggal ini hadir. Nah, memang kalau dihadapkan dalam forum diskusi antara Oneness dan Tritunggal, memang solusi yang paling tepat adalah kaum Oneness akan menolak Tertullianus itu sebagai Bapak Gereja. Ya, kita pernah melihat bagaimana kemudian perdebatan besar yang disuguhkan dan kemudian menjadi konsumsi publik antara mendiang Pak Pendeta Mangapul Sagala dengan Pak Pendeta Joshua Tewu. Bagaimana kritikan Pak Pendeta Joshua Tewu terhadap Bapak Pendeta Mangapul Sagala, ya. Nah, dari perdebatan itu kita disuguhkan dengan bagaimana suguhan Pak mendiang Pak Pendeta Mangapul Sagala tentang doktrin Tritunggal ini. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, memang ini menjadi dilema di dalam internal kekristenan. Kenapa? Karena mau atau tidak, suka atau tidak, sejarah kekristenan itu hadir dari Katolik. Maka dari sumber sejarah kita akan menemukan Katolik itu adalah yang paling tua. Kekristenan itu timbul dari Katolik, jauh sebelum ada Katolik. Ya. Sabar aja Bu, tenang Bu. Sebentar Pastor, sebentar. Ya. Silahkan disanggah. Saya tidak mencampuri perdebatan antara Oneness dan Tritunggal, tetapi saya ingin